part 4 ini ya, coba saya cek dulu juga. Oh, udah. Oke, sip. Nah, part 4 ini judulnya di pelatihan firewall dan modul instruksinya ya. 1, 2, 3 tadi udah banyak yang kita bahas. Ini sekarang 4 lebih khusus ke forwardennya. Ada sistem komandonya juga nanti ya, komunikasi seperti apa. Untuk nanti yang teknis kebakarannya nanti di part 5, nanti juga ada yang terakhir kayak part 6 deh Mas Arif deh. Karena kalau harus dipecah-pecah lagi karena nggak mungkin 1 jam ke depan kita bahas ini ya. Oke, izin memperkenalkan diri rekan-rekan. Ya, nama saya Sapta Rahmat Riyadi, panggil saja Sapta. Bisa dibaca ini pendidikan formal saya dan profesi saya dan sertifikasi saya. Sertifikasi yang sudah saya dapatkan. Ya, ada beberapa juga sertifikasi lain tapi nggak saya tampilkan di sini karena terlalu banyak, ada 9 halaman sebenarnya ya untuk portofolio saya. Untuk pengalaman dari tahun 97 sampai sekarang bekerja, ada yang di oil and gas ya sebagai safety dan konsultan IT dan juga sebagai safety. Jadi safety-nya lebih ke bikin program dan project untuk menganalisa sumber bahaya di cataloging di warehouse waktu itu ya. Lalu di hire di oil and gas sebagai owner area, sebagai ownernya ya. Uh, terus Telkomsel sebagai instruktur emergency response dan di pertambangan batubara sebagai insiden commander di divisi HSE, lalu terakhir sampai sekarang ya lompat ke Purwakarta Jawa Barat akhirnya gitu. Alhamdulillah sampai istiqomah sampai sekarang bekerja sebagai tenaga penyelamat atau di tenaga keselamatan atau penyelamatan ya. Oke, baik itu saja mungkin yang saya bisa sampaikan untuk perkenalan diri. Nah, kita masuk ke intisarinya ya. Forwarden. Nah, ini modul instruksinya. Jadi pendahuluan ada oke ini saya lewatin. Nah, mengapa kita membutuhkan forwarden? Jadi forwarden itu karena telah terjadi cedera yang berhubungan dengan kebakaran. Itu loh. Jadi ada perencanaan membentuk. Ya, ada strukturnya atau forwarden. Nah, itu forwarden sebenarnya volunteer ya. Kalau ini di kita lebih beda lagi nanti pelatihannya ya. Itu materi-materi tentang emergency response dedicated ya. Lalu ada kerusakan yang bernilai ribuan dolar atau rupiah, ya Fairwarden ini membantu menjadikan perusahaan Anda lebih aman sebenarnya. Dari semua kebakaran, banyak di antaranya dipadamkan dengan menggunakan alat pemadam api. Lalu alat pemadam api yang harus diperiksa secara teratur, ya, diinspeksi, gitu ya. Diinfeksi jadinya, sebentar. Ya. Lalu alat pemadam api yang harus diperiksa secara teratur, Fairwarden ya, atau Fair Volunteer di sini Fair Volunteer ya, Emergency Response Team Volunteer atau departemen akan membantu dalam memeriksa alat pemadam api ini dan alat pemadam api lainnya. Jadi tugas teman-teman nanti sebagai warden, ya floor warden atau fire warden atau kalau gedung bertingkat tuh ada floor warden biasanya lantai 1, floor wardennya berapa, siapa saja gitu. Ada strukturnya ya. Nah itu sebagai responsibilitas atau fungsional sebagai tim tanggap darurat jika terjadi kondisi darurat ya. Oke. Apa sih pekerjaannya forwarden? Nah forwarden ini dia membantu dalam hal keselamatan dengan cara dia bertanggung jawab untuk memimpin dan mengatur semua kegiatan yang berkaitan dengan situasi gawat darurat sebelum petugas emergency response dedicated itu datang ke lokasi, gitu ya. Lalu memastikan karyawan di area Anda telah mengetahui prosedur gawat daruratnya. Ya, lalu memastikan alat-alat pemadam api telah diinspeksi, diperiksa, ya. Lalu dirawat dan digunakan dengan benar supaya ready to use jika terjadi kondisi darurat, ya. Tingkatkan budaya keselamatan di tempat kerja dengan melakukan tindakan perbaikan atas semua kekurangan dalam hal keselamatan, ya. Akhir sesi nanti teman-teman dapat memperagakan keterampilan kalau kita offline ya, saya ini daring ya, nggak ada praktek akhirnya. Nah, oke, ini tujuannya kita lewatin jadwal, kita lewatin apa yang akan kita pelajari, mengidentifikasi tugas-tugas utama Fair Warden, ya, apa yang dimaksud dengan Fair Warden dan apa sih pekerjaan mereka, lalu mengidentifikasi alat pemadam api di tempat kerja, di mana letak pemadam api dan seperti apa bentuknya, itu perencanaannya ya. Lalu cara menemukan dan melaporkan kerusakan pada alat pemadam api dan bagaimana sih memperbaiki atau melaporkannya kan gitu.
Lalu praktek melakukan inspeksi alat pemadam api seperti fire extinguisher, itu apa ya, alat pemadam api ringan, fire hose, reel, kabinet, atau fire hydrant ya. Mana saya sempat dengar dari teman-teman yang lain itu ada yang APAS itu, alat pemadam api sementara, apa itu? Apa ya? Yang benar ya ini udah, jangan menambahkan informasinya. Fire extinguisher, fire hose, reel, kabinet, dan fire hydrant ini yang bahasa yang baku sedunia lah gitu ya. Nggak ada tuh apa sih namanya, APAS itu nggak ada ya. Nah, lalu memperagakan cara memadamkan api dengan menggunakan alat pemadam api. Lalu cara mengaplikasikannya, keselamatan dari kebakaran di tempat kerja, di rumah termasuk keselamatan aliran listrik. Lalu memperagakan kompetensi dalam evakuasi dan berkumpul. Kan kemarin sudah ya, kita di part-part sebelumnya kita membahas masalah evakuasi, tempat kumpul, ya rute evakuasi gitu ya. Oke, sudah kita lewatin. Ya. Nah, untuk prosedur evakuasi, tindakan saat alarm berbunyi, semua penghuni bangunan harus menghentikan semua pekerjaan, tutup semua jendela. Itu ya, saat evakuasi prosedurnya, tutup semua jendela dan pintu sebelum meninggalkan bangunan. Keluar melalui pintu terdekat ke area tempat berkumpul dalam keadaan darurat. Laporkan ke alarm command center, misalkan nomor teleponnya sekian itu ya, apapun itu ya. Ini nomor telepon tempat saya kerja dulu ya, bisa diganti sama teman-teman. Nah, jika aman untuk dilakukan, Anda boleh memadamkan api jika aman gitu ya. APAR itu digunakan untuk pemadaman api mula saja atau waktu penyalaan sebelum terjadinya growth ya, perkembangan api gitu ya. Kemarin sempat kita bahas juga masalah grafik perkembangan api, jadi saya nggak akan bahas lagi di sini, nanti kita habis waktunya. Nah, lalu jangan memasuki bangunan kembali sebelum ada perintah dari pimpinan emergency response atau incident commander. Jadi kalau yang memiliki kewenangan tinggi pada saat terjadi kondisi darurat ya pimpinan emergency response atau incident commander di lapangan, itu yang memiliki kewenangan paling tinggi sebenarnya ya. Apakah ini masih aman atau sudah aman atau masih belum aman dimasuki bangunannya. Lalu diblokir areanya untuk menghindari masuknya orang-orang yang tidak memiliki izin atau tidak berkepentingan. Nah, petugas yang bertanggung jawab ya atas kebakaran sebuah gedung kantor itu orang yang ditugaskan oleh owner area dan mereka cukup terlatih ya untuk melakukan tugas-tugas sebagai forwarden atau tim pemadam kebakaran. Gedung kantor yang dihuni 2 atau 3 divisi atau 3 departemen hanya memiliki satu organisasi darurat atau emergensi. Nah, organisasi gawat darurat ini terdiri dari yang pertama pimpinan penanggung jawab atau chief fire warden atau kepala departemen kebakaran atau kepala tim tanggap darurat atau kepala emergency response team atau insiden commander, bisa dikatakan seperti itu kalau memang ada subordinatnya, ada subordinat dari chief. Lalu petugas penanggung jawab sebagai kebakaran atau section fire warden ya, ini biasanya petugas penanggung jawab. Lalu petugas penghubung atau connection fire warden sebagai emergency call ya, yang menghubungi, minta bantuan ya, menerima informasi. Nah, itu adalah penghubung ya, sebagai petugas komunikasi. Nah, tugas chief fire warden ya, chiefnya tugasnya ketika terjadi kebakaran atau alarm berbunyi ya, insiden commander, setiap shift memiliki insiden commander atau chiefnya ya. Jadi setiap shift misalkan di tempat kerja ada shift 1, shift 2, shift 3 seterusnya, atau ada grup 1, 2, 3 itu ada chiefnya, ada supervisinya. Nah, dia tugasnya adalah mengecek lokasi darurat atau kebakaran, lalu mengaktifkan sistem alarm secara manual ya, memastikan bahwa session rescue dan manajemen telah diberitahu tentang situasi di lapangan, lalu memberikan instruksi personel yang memadamkan api bila aman tapi ya, untuk dilakukan dan memastikan power saklar utama telah dimatikan, lalu melakukan evakuasi jika diperlukan ya. Lalu mencatat dan menentukan aturan evakuasi ya. Kemarin kita sudah mempelajari di part sebelumnya masalah evakuasi, saya ingat itu ya. Masalah rute evakuasi, jalur evakuasi harus seperti apa, itu sudah kita sampaikan di part sebelumnya. Nah, jadi kita hanya mengimplementasikan saja, artinya perencanaan itu sudah kita matangkan, kita buat, kita desain ya, mulai dari misalkan kebakaran berat gitu ya. Jadi kebakaran berat di tempat lokasi kerja kita menuju pintu darurat itu, kalau kebakaran berat ya minimal 20 meter ya. Kalau kebakaran sedang 26 meter.
Kalau kebakaran ringan tambah 6 meter lagi 32 meter. Itu bukan langkah. Mungkin pernah saya dengar informasi itu harus 8 langkah, 10 langkah itu nggak benar. Itu salah, nggak mutlak itu ya. Karena langkah kita beda-beda gitu ya. Langkah saya sama langkah teman-teman pasti beda. Saya tinggi 180, langkahnya lebih jauh gitu ya. Jadi jarak ya, jarak yang presisi. Jadi risiko itu ukuran matematika ya. Matematika dari kemungkinan timbulnya bahaya probability dikalikan dengan severity atau tingkat keparahan. Kalaupun ada gas racun, lingkungan yang berbahaya, dikalikan exposure terpaparnya berapa berapa persen itu. Nanti baru keluar nilai risiko gitu. Makanya pakai matematika ngitungnya kalau risiko. Ya. Jadi biar presisi angkanya. Nah, yang ketujuh memastikan semua area telah telah aman ya, telah aman melalui petugas warden ya. Ya, lalu memastikan tak seorang pun memasuki gedung kecuali petugas bagian darurat yang boleh ya, di kewenangannya seperti itu. Lalu melaporkan status kondisi darurat ya, bukan status WA ya, status kondisi darurat ya, kepada bagian darurat. Biasa kalau anak zaman now tuh biasa dikit-dikit bikin status, dikit-dikit status. Nah ini status kondisi darurat ya, yang setelah tiba di lokasi dengan menginformasikan semua penghuni gedung bahwa keadaan darurat selesai. Lalu menggunakan helm merah biasanya ya, kalau safety atau tim pemadam kebakaran. Apapun itulah, ini tergantung dari akuntabilitas ya. Ya kalau mau merah silakan. Nah, untuk tugas dan tanggung jawab selanjutnya yang petugas bidang kebakaran ya, tadi kan chiefnya ya atau insiden komandernya lah ya, setiap shift atau setiap grup. Nah untuk petugasnya section fire warden ketika alarm berbunyi fire alarm berusaha berkomunikasi dengan chief fire warden tentang situasi yang terjadi dan berkomunikasi melalui fasilitas yang tersedia ya, apapun itu mau radio, telepon ya, apa sekarang mah gampang komunikasi, sangat mudah ya. Saya pun sering komunikasi dengan tim saya kalau ada tanggap darurat ya. Mau jam berapa saya pasti ditelepon kalau memang dibutuhkan kewenangannya gitu atau ada keadaan yang mengkhawatirkan gitu ya. Pasti ditelepon dan saya pasti kalau kalau terjaga tuh saya selalu merespon ya. Lalu bertindak sebagai chief fire warden, dia bisa sebagai chief ya apabila chief fire warden atau CFW ya, saya singkat, tidak berada di lokasi ya. Yang selanjutnya dia mampu memadamkan api jika masih aman ya untuk dilakukan. Melakukan evakuasi setelah menerima instruksi dari chief fire warden ya, mengatur dan mendorong atau memberikan instruksi langsung boleh kalau memiliki nanti kan kalau memang tidak ada dia sebagai CFW bisa sebagai memberikan instruksi ya, karena keilmuannya pasti sama ya yang diberikan ya, keilmuan pengetahuan itu keahlian kemampuan itu tuh hampir sama harusnya. Lalu mengatur dan menolong orang yang mengalami kesulitan dalam proses evakuasi, menutup pintu dan jendela sebelum meninggalkan bangunan. Kenapa harus ditutup? Karena untuk mengurangi kadar oksigen, ya. Oksigen itu menambah besar kebakaran biasanya ya. Lalu melakukan absensi dengan menggunakan lembaran kartu hadir ketika penghuni itu berada di tempat kumpul di absen gitu ya. Dia sesuai manifestnya. Saat itu di bangunan A ada 50 ya 50 gitu loh. Kalau 48 berarti dua lagi kemana harus dicari gitu. Nah kalau dua lagi dia lokasi di tempat lain, di tempat asing lain berarti mungkin pada saat sosialisasi tidak ada pelatihan, tidak ada emergency drill, evakuasi building. Jadi setiap bangunan atau business unit jadi diwajibkan untuk melakukan evakuasi building, latihan itu, exercise evakuasi building. Biar mereka paham kalau terjadi kondisi darurat larinya lewat mana yang aman dan kumpulnya di mana begitu. Ya. Lalu memastikan bahwa semua orang yang berada di area Anda dapat dipertanggungjawabkan, melapor kepada chief, lalu menggunakan helm warna kuning ya. Untuk penghubung kebakaran, ya tadi connecting ya, itu tugasnya adalah dia berkomunikasi dengan chief fire warden tentang situasi yang terjadi, menghubungi command center atau emergency call, ya menyediakan komunikasi jika semua fasilitas komunikasi rusak, mengaktifkan alarm tambahan seperti manual call point. Ini nomor 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 tempat saya kerja dulu yang ditulis, bisa dicoret saja atau nanti teman-teman diganti dengan nomor darurat di tempat kerja teman-teman atau di tempat tinggal teman-teman ya. Kalau misalkan tempat tinggal di daerah mana gitu, eh, polisi berapa, catat aja nomor telepon polisi, nomor telepon rumah sakit, ambulan itu ya, kebakaran itu harus dicatat ya.
Lalu menyediakan komunikasi jika semua fasilitas komunikasinya rusak, ya. Mengaktifkan alarm tambahan seperti manual call point, pencet ya alarm atau full down atau membunyikan sport horn bila tersedia itu juga ya. Lalu membantu section fire warden, petugas evakuasi atau pemadam kebakaran untuk memadamkan jika diperlukan ya, jika diperlukan ya dengan menggunakan APAR atau fire extinguisher, alat pemadam api ringan yang tersedia atau terpasang di setiap ruangan. Melakukan evakuasi setelah mendapatkan informasi dari Chief Fire Warden, membantu orang-orang yang mengalami kesulitan selama proses evakuasi. Lalu menutup seluruh pintu dan jendela sama dengan tugas-tugas sebelumnya. Chief juga menutup ya kalau memang ada di lokasi. Section juga akan menutup pintu dan jendela ya. Oke, menggunakan warna helm kuning. Ya. Itu normatif lah ya. Kalau itu boleh diganti terserah warnanya. Ya tinggal disepakati saja. Mau merah merah semua silakan. Nanti dikasih stiker ada chief, ada section, ada yang connecting. Nah, nanti ada latihan kelompok ya. Nah ini biasa kalau lagi saya offline ya di luring ya di luar jaringan kita akan ada workshop praktek biasanya ya gitu. Nah ini contoh misalkan, jadi teman-teman bisa bisa nanti di tempat kerja praktekkan gitu ya, drill aja di drill, ada yang sebagai seorang fire warden, apa yang seharusnya Anda lakukan untuk mempersiapkan kemungkinan ini atau kemungkinan terjadi kondisi darurat, apa sih prioritas pertama yang Anda sekarang, lalu tanggung jawab Anda apa, ya. Lalu instruktur akan membimbing Anda dalam memadamkan api dan melakukan evakuasi. Ya, kalau api sudah padam, apa yang harus Anda lakukan sekarang kan gitu. Nah, itu latihannya seperti itu. Nah, eh, peran dan tanggung jawab fire warden tadi ya, melakukan inspeksi bulanan dan melaporkan jika terdapat kerusakan ke emergency response. Jadi ini apa sih namanya volunteer tadi ya setiap business unit. Jadi kalau yang saya gambarkan kita memiliki tim tanggap darurat dedicated gitu ya. Nah, ya kalau misalkan area operation kita luas itu ya, besar berapa hektar, puluhan ribu hektar atau puluhan hektar, bahkan kalau ditambang gitu ya, itu luas sekali ya. Jadi kita memang membutuhkan fire warden setiap area kerja gitu loh, membutuhkan pos volunteer dan kita latih setiap bulannya ya itu. Nanti dia akan merespon karena dia yang fire warden ini mereka yang dekat dengan kondisi darurat. Kalau emergency response kan dia ada di first session ya. Ya, dia akan menerima panggilan kalau kondisi darurat dan akan butuh waktu ke lokasi kejadian. Nah, butuhnya teman-teman kenapa di dalam satu organisasi butuh fire warden? Karena kondisi darurat yang dekat ya rekan kerjanya gitu loh, areanya, departemennya gitu. Memang departemen jika terjadi kondisi darurat. Uh, alat pemadam api yang berada di lokasi dengan benar di checklist terlihat dapat diakses, alat pemadam api telah terisi penuh, itu contohnya alat pemadam apinya bersih, tidak ada korosi, tidak ada karat, juga memeriksa fitting, alat pelindung, coating, isolasi, ID tag, dan keberadaan lampiran-lampiran. Tidak adanya cacat seperti kebocoran, pembengkakan, atau swelling gitu ya, maksudnya pop swelling, kembung gitu ya. Itu bisa terjadi mungkin adanya overpressure, keretakan, ya karena korosi mungkin penyok dan berlebihan. Lalu memberitahukan ke pemilik area, ya alat pemadam tersebut. Kita inspeksi, kita cek, kita email ke pemilik area gitu ya. Agar mereka memahami juga dan harus segera ada penggantian kalau memang ada kerusakan atau yang tidak standar. Mendapatkan informasi dari pemilik area mengenai semua bahaya. Jadi kita harus tahu informasinya bahaya apa saja di area tersebut oleh pemilik area ya. Oke, jenis APAR di sini ada yang pressure storage ya, di sini pressure storage dan ada yang model cartridge storage di sini. Jadi cartridge storage ini dia untuk menggunakan isi dari media tabung pemadam ini. Tapi sini sudah dieliminasi, sudah tidak ada ya, karena banyak kasus ya seperti meletup segala macam ya. Tapi yang umum digunakan yang pressure storage ini. Jadi dalam storage dalam tekanannya sudah dalam tabung dalam pin ini ya untuk mengeluarkan isi dari media dan media pemadam gitu ya. Lalu ada yang model karbon CO2, karbon dioksida. Nah, ini biasa dilakukan untuk pemadaman isinya gas CO2 ya untuk listrik dan kebakaran kelas C ya. Tapi bahayanya ini ya ada lapisan ozon yang rusak, lalu kalau kita salah penggunaan ya
lihat nozzle-nya yang besar ini, dia bisa terjadi pembekuan dan bisa terjadi luka bakar atau frostbite terhadap tangan si penggunanya gitu ya. Nah itu kelemahannya. Makanya dari itu CO2 kebanyakan udah diganti ya. Kalau untuk pakai sistem model kebakaran mesin ya, kalau misalkan pakai sprinkler dan lain-lain itu boleh digunakan, tapi tidak ada manusia harusnya di sana gitu. Dan digantinya sekarang udah F11 yang sangat clean engine dan ramah lingkungan. Ini tipe cartridge bagian-bagiannya ada discharge lever, ya ada selang hose-nya sama, ada nozzle. Mungkin bedanya hanya di cartridge-nya saja ya untuk mengeluarkan isi media ini ya. Untuk pressure storage ini bagiannya yang paling umum ada tag label, apa namanya pemeriksaan ya, checklist pemeriksaan, ada yang lalu ada handle pegangan, ada seal setnya atau seal untuk bagian apa dari pinnya itu ya, dari pin seal bagian itu. Jadi kalau kita lepas sealnya berarti udah siap, kita kunci pinnya itu bisa discharge levernya bisa kita tekan, kita bisa remas. Ini bagian discharge lever untuk meremas dan mengeluarkan isi media tadi ya. Lalu ada pressure gauge untuk melihat isi tekanan. Kalau jarumnya masih di tengah berarti masih bagus kondisinya, masih aman. Kalau jarumnya ke kiri berarti low pressure. Kalau ngeliatnya dari arah kita, kalau ke kanan untuk high pressure, hati-hati high pressure bisa digunakan tapi bahaya. Bahayanya apa? Bisa terjadi overpressure dan terjadi meletup, dan kalau misalkan neck bagian kepala ini ada masalah korosi gitu ya, ada kelemahan, itu bisa mengenai cedera pada penggunanya. Lalu ini bagian CO2 horn-nya di sini atau nozzle-nya dan hose-nya. Sama, dia pressure storage-nya di dalam ya. Dengan pressure storage sama. Cuman medianya saja yang berbeda dan corongnya. Nozzle-nya berbeda ya. Ini lebih kecil nozzle-nya. Oke. Untuk jenis kerusakan pada alat pemadam, ya dilihat ya jenis kerusakan di item, misalkan nomor lokasi tempat, kerusakan hilang atau tidak terbaca, lihat tag-nya terhilang, belum terdapat nomor registrasi. Untuk item silinder biasa kerusakan korosi, penyok, labelnya lepas, mengelupas, lalu tanggal hidrostatis testnya melebihi batas waktu, ya. Kalau alat pemadam api jenis cartridge misalnya Ansul gitu ya, dia. Nah, lalu untuk item yang indikator tekanan, kerusakannya biasanya indikator marahnya naik, ya. Kemungkinan ada alat pernah digunakan atau terjadi kebocoran pada cartridge, ya. Alat pemadam jenis bertekanan misalnya coil, gitu ya. Tapi ini sudah sudah tidak ada ya, sudah kita gantikan dengan yang pressure manometer. Lalu alat untuk tekanan rendah, ini manometer ya. Kalau jarum tadi di bawah zona hijau ke kiri, pressure gauge tidak dapat dibaca atau penyok, gelas pengukurnya pecah itu ya, terus harus dilaporkan segera di servis. Untuk jenis kerusakan pada apar lainnya, tuas dasar tidak ada pin, ya berarti mungkin pernah digunakan pinnya tadi ya, segelnya atau sealnya, atau korosi penyok retak pecah ya. Lalu rakitan nozzle seperti macet nozzle-nya, choking itu mungkin karena ada binatang atau bahaya biologi masuk ke bagian nozzle atau hostnya tersebut ya. Atau adapter tidak berputar ya, pecah ya. Eh, untuk alat pemercik ya, itu seperti barrel nozzle-nya hilang, barrel nozzle ya, bagian ujungnya itu lalu tersumbat retak ya. Untuk di rakitan selang di hostnya bocor, sobek, tersumbat, hati-hati kalau host yang sudah getas kita cek itu, kita tekuk dan sudah ada keretakan, itu harus segera diganti karena nanti kalau ada pressure menerima pressure itu nanti medianya malah bukan keluar lewat ujung nozzle, malah lewat bagian-bagian hose yang retak dan bisa mengenai kita. Apalagi kalau isinya dry chemical powder atau bubuk kimia kering. Nah, kita akan menghirup debu itu nantinya ya. Lalu cartridge itu biasanya oksidasi, korosi, bocor dan penyok ya. Atau kalau yang tipe cartridge ya, bahan pemadam dry chemical powder itu lengket atau mengeras karena udah masa expire itu biasanya ya, bukan karena nggak dikocok-kocok, katanya masa expirednya sudah habis itu. Kalau untuk rating-rating kan itu kualitas saja sebenarnya, kalau udah keras itu ya, itu kualitas dari bubuk kimia keringnya gitu loh ya. Kalau ada 100 apa deh kita kocok-kocok terus, kita akan nanti akan penyakit akibat kerja nantinya ya. Itu jadi dari kita jenis apa itu harus diperhatikan. Jadi kualitas dari bubuk kimia keringnya ya atau ratingnya juga diperhatikan gitu ya. Jadi kalau udah
berkualitas bagus ya sertifikasi ya baik-baik saja, asal jangan sampai lewat masa expire. Nah itu. Lalu gagang pembawa biasanya pecah, retak, hilang, macet, atau jinjingnya tadi ya. Tapi biasanya sekarang dia udah menjadi satu sama discharge lever ya, atau untuk yang meremas untuk mengeluarkan media dari apar tersebut. Oke, untuk yang CO2, hornnya gagang, tadi bagian nozzle tuh retak, sobek, hilang, hati-hati itu. Lalu pemasangan tidak terpasang di atas 1,2 meter dari lantai. Ya, itu standar 1,2 sesuai dengan Permenaker 480 tentang APAR. Ya, kalau labelnya 125 itu ya. Terus bawa dari bodi APAR paling bawah ke lantai itu 15 cm. Ya, itu sesuai dengan regulasi. Cara pengecekan tekanan pada fire extinguisher atau APAR apabila indikator tekanannya terlihat keluar ke permukaan. Nah, ini indikator tekanan. Oke, itu cartridge ya, ini cartridge, tapi cartridge udah nggak ada. Tapi saya sampaikan aja. Untuk yang ada manometer ini ya, pressure-nya pastikan jarum kuning berada di arah warna hijau ini, arah warna hijau ya. Kalau ke kiri berarti low pressure, berarti kalau misalkan mungkin ada kebocoran sehingga tekanannya akan keluar bocor ya, padahal belum digunakan bisa saja itu bisa terjadi. Atau high pressure. Kalau low pressure hati-hati itu sama sekali tidak bisa digunakan ya. Ya kempos gitu ya artinya. Padahal medianya ada tapi tidak bisa mengeluarkan media ya. Untuk penemuan kerusakan pada alat pemadam api terblokir biasanya jangan sampai terblokir. Ini rencanakan tadi tolong direncanakan dikasih tanda ya ataupun kalau diberikan tanda sign bahasa ketiga lebih bagus lagi. Jangan menyimpan barang di area lokasi pemadam alat pemadam api ringan ini gitu ya. Oke. Ini terblokir juga kayaknya ini terlalu tinggi juga ya, hati-hati juga ya, gitu. Nah, ini kalau terblokir sangat sangat riskan kalau terjadi kondisi darurat akhirnya kita tersandung dan terjatuh. Ya, ini jenis kerusakan pada APAR ya korosi dan labelnya sobek, ya, lalu tekanannya turun di sini ya, tekanan turun. Jenis dan komponen hose reel dan kabinet, hose reel seperti ini, ya ini biasanya hose reel ini ada di dalam indoor atau bangunan ya gedung dan outletnya itu 1,5 inci dan sudah terpasang selang ke nozzle gitu ya. Itu 1,5 inci dan sudah siap pakai, tinggal putar, tinggal tarik gitu, ini tinggal tarik saja, nggak perlu gelar selang, tinggal tarik ujung selangnya, lalu tinggal putar apa namanya hand wheel-nya atau untuk mengeluarkan air dalam pipa hidran tersebut. Nah ini hose reel sama tinggal tarik dan tinggal putar ya. Oke, untuk jenis dan komponen hose reel dan kabinet di sini ini palep utama ya namanya ini nozzle ya nozzle dia strike dan spray biasanya hanya dua saja tidak ada mengatur GPM. Kalau kita ada menggunakan nozzle gun itu kita bisa mengatur GPM mulai 60 GPM sampai 120 GPM. Mungkin ada yang lebih sekarang ya gitu. GPM itu galon liter per menit ya. 1 galon itu 19,5 liter kurang lebih. Lalu ada hangernya ini untuk menggantungkan nozzle ya, gantungan hose. Lalu untuk hose-nya ini sendiri selang ya, ada yang pakai rubber maupun ada yang pakai tekstil ya. Itu sama saja sebenarnya, kekuatannya ada di sana ya. Jangan takut bocor, kalaupun bocor ya harus diganti. Nanti kan ada inspeksi seharusnya ya. Gitu. Untuk hostel bagiannya ada palep utama di sini hand wheel bentuknya bawah palep ada nozzle-nya juga ujung dari selang untuk pancaran, ada hose-nya, lalu ada gulungan selang atau hose-nya ya. Jenis kerusakan ya, sekarang jenis kerusakan pada hose dan reel kabinet ya. Nomor dan lokasi tag hilang atau tidak dibaca, lalu kotak selang, kaca pecah, pintu penyok atau bengkok, engselnya patah, macet gitu ya. Untuk nozzle-nya tidak mau on off ya. Korosinya ulir, hati-hati. Mohon maaf. Bocor, pecah. Untuk di valve itu bagian nozzle biasanya kerusakan. Untuk di valve utama itu pecah, bengkok, bocor, korosi, posisinya buruk ya. Untuk hose bracket atau raknya itu penyok, tidak mengayun dengan bebas ya, itu hose reel-nya. Untuk hose-nya sendiri ya fire hose itu bocor atau gasketnya bocor gitu ya. Untuk tangga tes hidrostatik kadaluarsa, aliran air kurang dari 50 PSI. Lalu kabinet roll ini untuk yang hose ya. Kalau yang untuk yang apa
hidran outdoor tuh lebih besar biasanya ya, hidran outdoor tuh lebih besar, aliran airnya. Catatan hos kabin atau box tidak boleh dikunci gitu ya, tidak boleh dikunci. Tidak ada tag seperti ini contohnya ya, tidak ada tag atau penempatan hos tidak standar, seperti selang kebakaran ini udah nggak ada standar, nggak ada gantungan, tidak ada raknya ya. Lalu untuk di hos rel juga seperti ini ya, tidak standar temuan ini ya. Untuk jenis dan komponen hidran sekarang ya, hidran dan hose box-nya di ini untuk di outdoor ya. Tadi indoor ya, biasa indoor, ya 1,5 langsung. Kalau di outdoor tuh biasanya 2,5 keluar dia pilar hidran. Nah, ini tower hidran atau pilar hidran. Nah, ini namanya hose box atau, box hidran ya. Isinya kalau di box hidran jenis komponennya ini di pilar hidran ada palep utama, ada macam-macam ya, ada palep model, hand wheel, ada yang pakai perlu kunci gitu ya, ada yang perlu kunci, kalau tempat saya perlu kunci itu. Ada macam-macam kunci juga kalau macam-macam hidran ya, tergantung manufaktur yang mengeluarkan ya kuncinya seperti apa. Lalu ada cap penutup atau kopling, di sini ada kopling ditutup ya, koplingnya di sini ada kopling di sini kan koplingnya macam-macam, kopling dari pilar atau dari pilar hidran, ada yang pilarnya ada yang koplingnya nozzle, ada yang stor maksud saya, ada yang machino gitu. Kalau machino tuh ada berbeda ujung-ujungnya ya, ada yang perempuan atau laki di bagian selang. Kalau di bagian pilar tuh biasanya dia bentuknya laki gitu loh. Nanti ketemu cewek dari selang kebakaran, nanti disambungkan ke, kopling pilar hidran ini ya, lalu ada tag inspeksi. Nah, di box hidran itu biasanya ada adapter, spanner, adapter untuk membuka tadi ya, kalau kita bukan seperti ini palepnya bukan pakai hand wheel, nah kita pakai adapter atau spanner untuk membuka palep dari pilar hidran, lalu ada nozzle-nya sendiri. Nozzle di box hidran biasanya dia ada 2 sistem, satunya strike, satunya, apa namanya, fork gitu ya, ya. Gitu. Tapi kalau yang nozzle tadi ya saya bilang itu beda ya, biasa digunakan oleh emergency response yang dedicated ya, karena mereka sudah mendapatkan pengetahuan yang sangat, detail mengenai tekanan yang harus diberikan pada saat terjadi kebakaran, apakah 60 GPM, 90 GPM, atau 120 GPM, ya. Lalu ada selang atau kebakaran itu sendiri yang tersimpan dalam box. Jenis kerusakan pada hidran air ya, nomor lokasi atau tag hilang tidak terbaca, untuk nozzle-nya sendiri ya atau, itu tidak mau on off, nozzle-nya macet gitu ya, korosi karena mungkin ya karena ulirnya tadi ya, valve utama rusak, penyok, bocor, korosi, posisinya buruk ya, lalu area aksesnya terhalang, pipa hidrannya bocor, hidrannya patah atau rusak gitu, pecah gitu ya. Lalu penyambung atau nipolnya itu tadi berkarat, bocor, patah atau koplingnya, adapter atau capsnya bocor, korosi hilang, penyok, patah, kotak selangnya atau box hidrannya sulit dijangkau, korosi, ya tidak ada, hilang itu isinya ya, nggak komplit. Nah, seperti ini penemuan kerusakan pada alat pemadam kebakaran ya, untuk di pilar hidran ya, rusak ya, ini korosi, patah seperti ini dan terhalang ya. Kadang ini yang saya menyedihkan ya kalau ngelihat di lokasi-lokasi, industri ya. Oh, ini yang ngebangun siapa dulu nih? Apakah pilar hidran atau mekanik lainnya gitu, akhirnya terhalang gitu ya. Atau kalau kalau mekanik dulu yang ngebangun atau sipil ya kita baru kedua itu yang gawat darurat atau ahli kebakaran, berarti nggak kompetensi masa ngebangunnya di balik material ya itu atau di balik bangunan. Harusnya dia dia tidak terhalang dan mudah dijangkau gitu ya. Oke, nah, penemuan kerusakan, pada alat pemadam api lainnya, seluruh alat pemadam api yang terdapat pada alat itu bergerak alat bergerak diinspeksi oleh operator setiap hari dan oleh selama pemeriksaan atau preventive maintenance check ya. Lalu APR yang ada di dalam bangunan dan termasuk di kendaraan ringan perusahaan atau light vehicle ya, hose rail dan hidran diinspeksi oleh fire warden. Lalu fire warden bertanggung jawab mengontrol tanggal tes akhir dari alat tersebut yang dikeluarkan oleh, emergency response ya. Fire warden melakukan inspeksi secara visual sedangkan emergency melakukan secara mekanikal gitu, gitu ya. Jadi harus membantu tim tanggap darurat yang dedicated. Nah, oke, kita masuk ke 4 unsur terjadinya api, jadi teman-teman harus paham juga di sini ya.
4 unsur, ada 4 unsur atau tetrahedron ya. Jadi 4 unsur, ada 3 unsur, 1 tambahan sebenarnya untuk terjadinya api. Ya ada oksigen, bahan pengoksidasi itu sendiri, bahan bakarnya atau fuel, di sini ada fuelnya, lalu ada panasnya, ya ada panasnya. Lalu ini kalau tiga unsur dasar ini, oksigen, bahan bakar, panas itu ada. Kita kan ada sekarang standar ya, ada oksigen 20,99%, 21%, lalu CO2-nya berapa? 0,003%, ya. Sisanya nitrogen. Ya, itu jelas standar ada ya, oksigen. Nah, lalu ada panas. Ya, di sekitar kita ada panas, sekian derajat, 31, 34, bahkan sekarang lagi panas-panas ya 35 gitu. Ya. Lalu ada bahan bakar ya di sekitar kita, tapi kenapa tidak terjadi penyalaan? Karena tidak ada chemical chain reaction atau reaksi kimia independen. Itu kalau ada, baru dia ada proses reaksi dan terjadinya penyalaan gitu. Makanya namanya fire tetrahedron, 4 unsur terjadinya api untuk membantu proses pembakaran. Oke. Kelas-kelas api, kelas A. Nah, semua benda padat yang mudah terbakar, combustible ini ya, seperti kayu, kain, kertas, karet, dan sebagai besar plastik, gitu ya. Lalu ini cocok digunakan oleh air untuk memadamkannya ya, dan murah, gampang didapat harusnya, ya. Karena air itu dapat mendinginkan dan menurunkan suhu pembakaran. Ya, intinya tadi, ya kembali lagi tadi, ini 4 unsur tadi, ya. Kita sudah memahami ini, ya, dasar terbentuknya penyalaan atau api, ada oksigen, bahan panas, bahan bakar panas dan reaksi kimia. Nah, salah satu ini kita hilangkan, itu padam, gitu. Ada panas, dinginkan dengan air, gitu ya. Kalau bahan bakarnya A, gitu. Dibantu bisa nggak kalau bahan bakarnya C gitu, di tangki? Bisa saja. Satu memadamkan, ya dengan foam campuran 3% foam, 97% air, atau bahkan kita eskalasi persentasinya kalau kita pakai unit pemadam kebakaran ya, fire truck itu ya, apapun itu, yang bisa kita eskalasi settingan foamnya, inline inductor pun ada ya. Ada yang mulai dari 1,5%, 2%, 3%, ada yang sampai 6% atau 6,5%, kita putar saja. Nah, nanti kalau pencampuran itu dilihat kepekatan foam nanti ya. Nah, itu kita harus mempelajari itu juga nantinya. Kepekatan foam apa yang kita gunakan, jenisnya apa, ini berapa persen harus kita gunakan, atau lihat jenis kebakarannya. Kalau kebakarnya hebat ya, atau bahan bakarnya yang terbakar materialnya yang mudah VOC gitu, yang mudah menyala dan mudah menyebar kemana-mana gitu ya, atau terjadi eskalasi kebakaran konveksi yang probability-nya tinggi ya, radiasi gitu ya, karena mungkin pabrik kimia dan lain-lain, ya kita gunakan foam, kita eskalasi foamnya lebih besar, ya konsekuensi foamnya akan lebih cepat habis gitu. Kalau 3% kan 3% aja kita gunakan, sisanya air gitu. Dan itu pekat sekali kalau kita gunakan foam ya, itu. Oke, yang kelas B itu semua jenis cairan dan bakar seperti bensin, oli, cat, spiritus, mineral, dan alkohol. Nah, jenis foam, pakai foam yang tadi saya sampaikan ya. Jadi pakai foam paling efektif untuk melakukan pemadaman karena efek penekanan pada penutupan oksigen kalau foam itu, dia nutup oksigen, ya, dan mengurangi keluarnya gas-gas tambahan. Jadi kalau ada gas tambah dia nggak akan masuk karena ditutup oleh foam. Dia foamnya jadi busa itu, bertumpuk-tumpuk gitu, itu, ya. Itu untuk kelas B. Untuk kelas C, ini ditimbulkan oleh peralatan beraliran listrik. Contohnya di rumah tangga ya, komputer, di pabrik ada transformator dan kabel listrik yang tidak standar. Nah, kebakaran ini dapat dikendalikan dengan menggunakan bahan pemadam non konduktif seperti bahan kimia kering, bisa tapi nggak baik, bisa ngerusak ya. Ya, kalau di MCC ya kontrol panel gitu ya, kebakaran satu panel kita sempat dengan decimal powder ya, padam cepat itu bagus ya, akhirnya tapi nggak baik buat yang nggak belum kebakar itu akan merusak material lain. Artinya kalau kita memadamkan kan jangan efektif, cepat, dan tidak merusak, itu kuncinya. Keywordnya itu keywordnya ya, cepat, efektif, dan tidak merusak. Kalau tidak merusak berarti harus menggunakan media yang sesuai ya. Ya, kalau ini ya kita gunakan pakai yang gas. Ya, dulu CO2 ada halon ya, sekarang kita gunakan pakai apa namanya? AF11 ya, itu clean agent ya. Ramah lingkungan ya. Tapi dia jago, dia sangat 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 baik itu ya.
sangat sangat top lah ya itu ya kalau kita pakai AF11 kalau di dalam ruangan. Ya dalam ruangan tapi kalau di luar ya menguap di dalam juga gas ya. Kita menggunakan kok nggak mati-mati lama matinya karena gas ya dia terurai nanti sama udara gitu loh. Padahal apinya belum padam. Itu ya. Yang paling jago di luar ya pakai Dry Chemical Powder itu jago banget tuh Dry Chemical. Tapi kalau ratingnya lihat ratingnya kalau 3A ya itu bagus juga ya. Dilihat nanti ratingnya makanya kalau teman-teman mau order apa provide apar Chemical Powder harus diperhatikan oleh manufakturnya ratingnya minta minta sertifikasinya gitu ya dia rating berapa gitu. Oke. Lalu api kelas D. Nah, dia semua jenis logam yang mudah terbakar seperti aluminium, magnesium, titanium, atau zirconium, sodium, dan potasium. Nah, itu mudah terbakar tuh, ya. Aluminium yang mudah terbakar, ya. Dia bahan pemadamnya khusus sesuai dengan jenis logam yang terbakar, gitu ya. Oke. Tapi jarang terjadi sekarang sih, jarang banget ya. Kecuali smelter ya, smelter kan sengaja dia. Ada proses pemanasan ya sampai 600 sampai 2000 sampai 800 derajat. Bahkan mungkin lebih kali ya smelter ya. Saya belum pernah soalnya. Nah, untuk cara memadamkan api, nah caranya, tadi kan 4 unsur ya, ada 4 terjadi pembentukan api ya. Kalau misalkan tadi ada panas kan syaratnya, ya kita turunkan aja panasnya. Pakai apa? Tapi berarti menurunkan suhu, berarti menurunkan tingkat suhu atau menurunkan suhu bahan bakar sampai titik bawah suhu penyalaan seperti memadamkan api dengan air, gitu ya. Kalau combustible padat itu ya, itu jelas gampang sekali. Lalu menghilangkan oksigen, ya, berarti memisahkan oksigen. Nah, kan ada unsur panas kalau ya, unsur O2 itu ya terjadi peletupan api. Jadi kita turunkan saja oksigennya ya dari reaksi pembakaran atau mengurangi jumlah oksigen dari pembakaran sampai titik di bawah 14% itu ya. Kejar sampai 14%. Makanya kalau kalau pemadam ya kenapa wajib wajib menggunakan CBA pada saat kita fighting ya saya garis bawahi titik 2 gitu ya kalau perlu garis apa saya kutip pada saat fighting kita dengan kebakaran ya kenapa kita wajib menggunakan SCBA itu pentingnya karena kalau sudah kita menggunakan metode ini yang menutup oksigen 14% loh ini kita udah bisa kolaps ya karena nggak ada oksigen ya kemungkinan bisa bisa pingsan kemungkinan kalau pingsannya pun bisa di bawah 8% itu baru kemungkinan pingsan tambahkan kematian ya karena kita menutup oksigen ya itu makanya kenapa penting pakai SCBA pada saat kita menutup merespon kebakaran gitu ya selain oksigen, defisiensi juga gas-gas toksik dari hasil oksidasi yang dikeluarkan gas toksik kan macam-macam. Tadi kan 3 unsur dasar ya. Tapi kalau terjadi 3 unsur dasar yang kita hisap O2 itu ya, itu akan berkurang karena tadi hasil pembakaran itu keluar CO ya, dia mengikat oksigen. HCN belum lagi ada ya, sianida tuh gitu. H dan C dan O-nya juga nanti pecah itu ya itu yang harus diperhatikan sebenarnya rumusnya itu ya cara menghilangkan bahan bakar nah yang selanjutnya tadi kan tadi menurunkan panas ya ada panas kita turunkan panasnya dengan air ada oksigen kita tutup oksigennya dengan apa dengan chemical powder ya CP itu memutus rantai reaksi juga menutup oksigen kan itu atau dengan foam ya gitu tadi dengan foam dengan air dengan foam itu menutup oksigen ya ya itu kalau agar oksigen di bawah 14%. Nah, lalu yang ketiga menghilangkan bahan bakar. Nah, syarat tadi kan ada bahan bakar, berarti kita hilangkan bahan bakarnya, kita pisahkan, kita singkirkan bahan bakar sehingga tidak semua bahan bakar terbakar seperti menutup katup pada pipa yang terbakar. Nah, pirolisis merupakan penguraian gas secara kimia melalui proses pemanasan gitu. Jadi terurai. Jadi kalau ada panas ya pengurai, uapnya terbakar. Yang terbakar adalah uapnya. Sama di rumah-rumah ya di perumahan lah gitu kita banyak menggunakan kimia tanpa sadar ya meja di pelitur ada kimianya gipsum ya langit-langit itu ya vinil yang di apa lemari-lemari yang pakai bahan vinil nah kan bahan dasarnya kimia nah kalau ada proses pemanasan di material tersebut tadi combustible dia menguap ya uapnya jadi uap beracun itu satu dan itu gasnya
gas beracun, uapnya juga uap terbakar. Ya karena ada proses pemanasan, dia menguap, uapnya terbakar gitu loh. Itu yang dinamakan pirolisis, itu penguraian gas secara kimia, melalui proses pemanasan, gitu ya. Pemanasan perpindahan panas ada berapa? Ada 3, ya ada secara apa namanya radiasi, konveksi, dan konduksi kan gitu. Lalu ya, yang keempat ya menghambat api secara kimiawi. Nah ini menghambat api secara kimiawi. Nah ini dengan bantuan media juga tentunya. Nah berarti dengan apar biasanya. Ya pentingnya apar di tempat kerja ini dia efektif pakai apar. Ya jadi teman-teman kalau di tempat kerja kalau nggak ada apar ya minta sama manajemen. Jangan takut beli mahal, lebih mahal terjadi kebakaran ya gitu dengan beli apar. Ya berarti menghambat hubungan reaksi pembakaran sehingga tidak terus-menerus membakar seperti memadamkan api dengan sebuah alat pemadam api, gitu ya. Jadi memutus reaksi itu apar tersebut ya. Oke, oke. Apakah Anda harus memadamkan api? Nah, itu pertanyaan pertama. Yes, jawabannya kalau tahap perkembangan apinya insipien, tahap perkembangan api atau insipien itu dapat dikendalikan dengan apar. Ingat, ya, tahap perkembangan api grafik kan ada time ignition, ada growth, ada flashover, ada decoy atau surut. Nah, tahap perkembangan api mulai penyalaan api sebelum terjadinya pertumbuhan api. Ya, sebelum apinya di ABG lah gitu ya. Masih kecil apinya. Nah, itu ya. Kalau dapat atau sistem selang kecil tanpa pakaian pelindung atau pelindung pernafasan. Itu ya. Ingat itu sebagai tugas Anda sebagai fire warden itu ya. Kalau terlatih menggunakan CBA, ya silakan gitu. Tapi kalau tidak terlatih, jangan ya. Ya tidak menggunakan hidran, tidak terlatih jangan ya. Tapi kalau saya punya emergency response tim saya tuh, kita latih semua tuh tanggap darurat emergency apa namanya volunteernya. Bukan hanya apar, tapi apapun itu kita latih. Ya berarti mendekati ke dedicated sebenarnya gitu ya. Karena tiap satu bulan latihan. Ya mau ketinggian, mau di ruang terbatas, pakai SCBA, ya latihan fisik, ya itu kita latih mereka. Ya kita latih. Kalau dibilang volunteer, volunteer tapi mereka ilmunya ilmu dedicated, ya itu ya. Itu yang saya latih kepada mereka. Ya sampai saat ini terus ya. Dan alhamdulillah berjalan baik. Lalu kalau tidak tidak memadamkan api tidak gitu ya. Jawaban tidak, berarti kebakaran struktur pada bangunan membutuhkan orang yang profesional atau personel yang dilatih secara spesifik dan dilengkapi dengan alat gitu ya. Alatnya apa saja? Mulai turun out gear, fire gear, baju pemadam kebakaran, SCBA-nya, alat bantu pernapasannya, ya, atau alat bantu dobrak paksa gitu ya, untuk membuka ventilasi atau kita masuk ke dalam ruangan yang terbakar. Ya kadang kan terkunci gitu ya, masa kita menunggu kunci lama gitu ya, kita dobrak paksa biasanya. Saya pun melakukan itu, jujur aja saya lakukan kalau memang saya nggak mau butuh waktu lama untuk membuka pintu, lebih baik saya bongkar paksa untuk melihat situasi kondisi di dalam, darurat soalnya gitu. Karena api ini cepat sekali besarnya, dia hanya membutuhkan waktu singkat 8 sampai 10 menit aja sudah jadi flash over gitu ya, gitu. Maka kita harus cepat. Nah, jika Anda tidak yakin jangan memadamkan api, ingat dahulukan keselamatan. Kalau nggak yakin jangan. Keselamatan diri yang paling penting, gitu ya. Oke, cara menggunakan apar, ingat pas rumusnya. Pas itu P pertama 10 ya, tarik pin pengaman agar alat pemadam api siap untuk digunakan, tarik gitu ya. Pada saat tarik, taruh di bawah ya, taruh dulu di bawah, tekan bagian leher, tarik untuk sebagai momentumnya. Lalu aim itu arahkan nozzle ya, nozzle ini ke dasar api ya, dengan berada di belakang Anda gitu ya. Jadi bukan megang selangnya ya, megang bagian nozzle-nya, ujung nozzle. Kalau bagian selang nanti ujung nozzle-nya akan kemana-mana, bahkan bisa mengenai ke kita nanti ya. Squeeze, tekan ya, tekan bagian tuas gagangnya itu tekan ke bawah sebelum mendekati api, dilakukan pengetesan, tes gitu ya. Sampai jalan aja ngetesnya gitu, nggak usah gaya-gayaan taruh di bawah, tekan di apa namanya ditekan keras, bukan, tekan aja biasa gitu ya. Kita hanya ngetes tekanan keluar atau tidak gitu, sedikit saja tes gitu, baru kita dekati 2 sampai 3 meter,
baru kita sapukan dari sisi ke sisi, disapu. Jadi bawahnya, ya, bawahnya bagian bagian antara material dan apinya itu bukan apinya yang semprot ya, tapi bagian dasar api. Dasar api itu bagian material dan api terbentuk. Nah, itu ada rongga. Ya, ada bagian penguapan. Tadi kan pirolisis, ya. Ada proses pemanasan, dia menguap. Nah, uapnya itu yang kita semprot sebenarnya. Kita putus reaksinya. Itu yang kita putus seperti kita memutus tali dengan pisau lah gitu. Itu sebenarnya. Itu teknik kalau teman-teman sudah paham itu sebenarnya kita sebagai tim tanggap darurat pemadam kebakaran ya harusnya mudah. Ya, kita jangan panik, santai aja, tenang gitu, keep calm ya. Kalau kita padamkan apinya kita bukan apinya kita semprot tapi dasar apinya sebenarnya gitu ya. Adapun kalau apinya kalau memang sulit itu cari dasar kita pakai rendon itu sudah dedikasi yang profesional itu ya. Udah berbagai sudut ya gitu. Kita rendon sistemnya. Itu beda lagi nanti materi untuk dedicated. Cara menggunakan selang kabinet hidran ya satu orang dia ya membawa selang api dengan membawa nozzle, satu orang mengontrol katup, lalu pertama buka pintu kotak hostnya, lepaskan selang, gelar selang nih instruksi ya, pastikan nozzle tertutup, arahkan ke nozzle ke dasar api juga, lalu buka katupnya. Ya, setelah aliran air dengan menggunakan nozzle. Pakai nozzle aja, jadi katupnya buka full aja. Jadi dari nozzle kita mainkan. Ada katupnya, ada valve jadi nozzle itu. Catatan, jangan menggunakan hose untuk mencuci ya, ingat ya, karena alarm akan aktif kalau di bagian gedung biasa gitu. Biasanya kalau ini kan terintegrasi dengan alarm biasanya. Ya, itu yang ideal. Kalau kita buka apa namanya katup atau valve ini ada aliran keluar, nanti bunyi alarm itu ya bunyi tim tanggap darurat dedicate datang ada kebakaran dengan itu padahal lagi nyuci ya itu jangan sampai salah menggunakan itu ya. Oke, ini adalah latihan kelompok ya. eh Petunjuk pencegahan kebakaran ya pikirkan sebelumnya pastikan detektor asap dipasang dan dapat berfungsi mengetahui cara menghubungi command center atau call taker, nomor emergency call keadaan darurat, ketahui sistem pencegahan kebakaran di area Anda, ketahui sekurang-kurangnya. Ini kita kalau lagi latihan ya. Oke. Petunjuk pencegahan kebakaran lagi sebelum apa namanya pikirkan sebelum keadaan darurat berkumpullah di daerah tempat berkumpul dalam keadaan darurat assembly point ya. Jadi assembly point juga sementara sebenarnya ya. Jadi sementara itu. Makanya cuma jaraknya kalau PUPR 14 ya 2000 berapa 17 kalau nggak salah ya 2014 ya. Nah itu 20 meter dari pelepasan. Kan kalau kebakaran berat ya kita bicara kebakaran berat lah ya. Itu kan dari tempat kerja ke pintu darurat harus 20 meter ya. 20 meter tuh ke pintu darurat aja. Nah, pas buka itu baru lorong ya. Kalau kita lantai 2, kita lewat tangga darurat. Nah, itu dinamakan lorong kepelepasan lorong darurat gitu ya. Nah, itu diatur di NFH 101. Ya, SNI juga ada untuk SNI-nya untuk teknis bangunannya seperti apa. Nah, itu yang ketiga itu nanti ada lorong pelepasan seharusnya desainnya. Pelepasan, nah baru nanti dari pelepasan ke assembly point itu 20 meter. Nah, PUPR itu ya assembly point tempat kumpul sementara, aman sementara. Kalau aman mutlak ya lihat tinggi bangunannya itu aman mutlak nih. Kalau kita bicara aman mutlak, tinggi bangunannya 10 meter, aman mutlaknya 1,5 dari tinggi bangunan, berarti 15 meter, ya kan? Kita harus lihat kolaps struktur. Kalau bangunan terbakar tuh ya udah ada perubahan bentuk, deformity, kerusakan karena proses pirolisis dan lain-lain, apalagi gempa campur gempa bumi. Nah, itu terjadi kolaps struktur. Nah, itu yang paling aman, ya paling safety margin itu 1,5 dari tinggi bangunan. Kalau bangunan 10 berarti marginnya itu 15 meter titik yang paling aman. Nah, tapi kalau untuk titik kumpul assembly sementara itu 20 dari lorong pelepasan, 20 meter saja cukup. Ya, kita lihat situasinya. Kalaupun ada eskalasi insiden, wah ini akan runtuh, terjadi ada kebakaran serentak secara bangunan itu seluruh bangunan seluruh kompartemen terbakar. Artinya itu sudah terjadi flashover. Nah, udah kita aman aman mutlak nanti. Ya, bukan aman sementara lagi, harus aman mutlak, harus menjauh. Ya, kalau bisa ya tadi hitungan NFA 1,5 dari tinggi bangunan. Kalau bangunan Jakarta kan tinggi-tinggi, berarti harus menjauh setinggi-tinggi, sejauh-jauhnya itu. Tingginya berapa? Kalau terjadi
ada potensi kolaps struktur ya gitu ya. Nah, untuk, selanjutnya, petunjuk pencegahan kebakaran pastikan semua pintu dan jendela tertutup dan dapat dibuka dengan cepat jika terjadi kebakaran. Kenapa tertutup? Ya untuk mengurangi kadar oksigen tadi, ya harapannya ya bisa mengurangi proses terjadinya penyebaran panas gitu, akhirnya penyalaan supaya tidak nyala gitu karena oksigennya kurang kan, ya harapannya seperti itu. Gunakan tangga darurat atau jalan alternatif untuk menampakkan diri jika tersedia, jika enggak gimana? Ya gunakan jalan pintu masuk utama saja, tapi pastikan itu tidak ada hambatan, takutnya ada hambatan gimana? Ada asap, ada ya itu masalah desain, masalah semua bangunan harusnya ya standarnya harus ada, pintu darurat sebenarnya ya, seperti itu, ya. Oke, selama keadaan darurat jika ada kebakaran di dalam satu ruangan, keluar segera tutup pintu tadi ya, jika udara panas naik, merangkaklah ya seperti gambar ini untuk di lantai lantai untuk keluar dari ruangan yang berisi asap panas. Saat Anda mendengar alarm kebakaran, tinggalkan bangunan segera, jangan menunda ya. Oke, jika Anda mencurigai adanya kebakaran di balik pintu, raba pintu untuk merasakan apakah pintu panas atau tidak ya. Jika pintu terasa panas, jangan dibuka, tetaplah di ruangan dan hubungi tim tanggap darurat. Selama keadaan darurat, tutup celah di bawah pintu di sini dengan kain basah. Cobalah untuk mencari jalan keluar alternatif ya. Jauhkan api dari jangkauan anak-anak ya, pencegahan ya. Jauhkan atau pisahkan material yang mudah terbakar ya. Jangan merokok di tempat tidur atau jika Anda mengantuk. Oke. Jika baju Anda terbakar, gulingkan tubuh Anda di lantai atau tanah untuk memadamkan api, gitu, ya. Lalu perhatikan selalu ya keselamatan listrik, pastikan cara instalasi listrik, standar listrik gitu ya, cara penggunaan kabel yang baik ya sesuai dengan kebutuhan beban yang diterima oleh listrik tersebut ya. Seperti gambar ini ya, ini salah semua ya, itu ya bebannya terlalu berlebih, ada menaruh pot air di atas kulkas itu ya, di sambungan kabel yang tidak standar, isolasi yang tidak standar ya, seperti ini. Oke, ini juga ya, salah ya penggunaan seperti ini. Nah, ini benar ini ya, kalau pakai colokan seperti ini, oke ini benar, ini yang salah. Kalau kebakaran, eee, apa, kelas B ini ya, disiram air itu salah ya. Ya, kalau di kompor gas langsung disiram tuh salah sebenarnya, hati-hati. Jadi kita harus matikan dulu, diputusin dulu tadi apa, putusin dulu bahan bakarnya. Nah, itu tips juga buat rekan-rekan kalau di dapur ya yang menggunakan kompor gas, ya pastikan tabung gas itu gampang dijangkau oleh kita. Kalaupun terjadi apa-apa pada kompor ya, biasanya kalau udah masak kan, wah minyaknya ke mana-mana itu menjadi itu salah satu apa namanya, media juga kalau terjadi proses pemanasan yang berlebih minyak sayur itu kelas K tuh kalau di Indonesia bilang kelas K. Nah itu bisa terbakar juga ya, makanya selalu perhatikan 5S-nya, kebersihan dapur, ya bersihkan semua habis setelah memasak ya, itu minimal seminggu sekali kita bersihkan ya, bahan-bahan yang apa namanya, yang bahan yang panas minyaknya nyiprat ke mana-mana, ya tembak itu harus dibersihkan ya, gitu. Oke, ini juga bisa ketutup, kita basahkan, kita bisa basahkan apa, sesuatu ya, atau kalau bagus pakai blanket, baru kita tutup apinya ini ya, kita matikan dulu ya, lalu kita basuh kain atau apapun itu ya, yang berbentuk, kain tebal kalau bisa ya, lalu kita tutup ini artinya apa, menutup oksigen kan. Untuk gempa bumi, ya, bahaya terbesar adalah serpihan-serpihan yang runtuh tetap di dalam, cari perlindungan di bawah meja yang tebal. Tadi kebakaran ya, kita gempa bumi ya, masuk juga ke area, fire warden ya. Carilah perlindungan di bawah meja yang tebal, di dalam kerangka pintu, pada dinding bagian dalam, jaga jarak 5 meter dari jendela, karena pecahan tadi ya. Pecahan kalau goyang kan bisa pecahan ya, kalau ada gempa bumi bisa terjadi pecahan jendela, kecuali jendelanya terbuat dari kaca apa kacanya, seperti kaca mobil gitu ya, kalau pecah tuh dia bentuknya, apa sih namanya, granul-granul kecil, nah itu nggak terlalu tajam. Nah, lalu segera setelah gempa selesai, ya tetap di posisi yang sama selama selama beberapa menit untuk menghadapi kemungkinan terjadi gempa susulan, ya.
Lalu evakuasi dilakukan hanya jika diperintahkan oleh yang berwenang. Gunakan tangga untuk keluar, ya. Pastikan jalur. Jadi jangan gunakan lift. Tapi lift sekarang sih lift kalau nggak salah sudah ini ya, sudah didesain untuk tanggap darurat. Jadi kalau terjadi alarm, lift itu tidak akan aktif, dia akan turun sampai lantai dasar atau lobi, dan kalaupun ada penumpangnya gitu ya, itu pintu akan terbuka otomatis dan kita harus dipaksa untuk harus keluar ke assembly point gitu. Kalau alarm itu integrasinya seperti itu. Lalu gunakan tangga tadi ya, jangan lift ya. Gempa dapat mengakibatkan tsunami, jauhi dari laut dan area-area pantai. Untuk kendaraan, tetaplah berada di dalam kendaraan sampai guncangan berhenti. Perhatikan kabel listrik yang jatuh, struktur jalan atau jembatan yang hancur atau rusak. Oke, ini sudah. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada siang ini. Oh ya, satu lagi, Mas Arif, sorry, sebentar lagi, 10 menit lagi deh, boleh ya? Jangan salah gitu, kode 8 buat keamanan, bukan penyelamatan, beda ya. Kalau polisi, security pakai kode 8 ya, kita pakai kode 10 ya ini. Nah, untuk komunikasi tujuannya mengatur tata cara penggunaan secara benar dan profesional gitu ya. Lalu definisinya, pengguna atau karyawan departemen ya, safety atau keselamatan yang menggunakan radio atau tim tanggap darurat ya, call taker, command center, pusat komunikasi departemen ya, channelnya itu adalah saluran komunikasi darurat untuk departemen K3. Referensinya itu dan ITO ya, itu International Telekomunikasi Union, ITO itu International Telekomunikasi Organisasi ya. Oke, ini langsung. Nah, tata laksana penggunaan radio. Bila suatu saat seorang mengatakan kosongkan radio untuk keperluan emergensi, maka seluruh pengguna radio pada saat itu harus berhenti menggunakan radio sampai keperluan tanggap darurat melalui channel safety selesai. Ya, radio hanya digunakan untuk keperluan dinas. Kalau terpaksa, ya harus menggunakan radio hendaknya dalam waktu singkat saja. Ya, kalau sekiranya dapat menggunakan radio, ya sebagai pengganti radio, maka kalau telepon ya, maka sebaiknya menggunakan telepon. Kalau memang ada pengganti radio, kalau ada masalah jaringan misalkan. Ya, bila sekiranya pembicaraan tersebut dapat ditunda sampai Anda mendapatkan telepon sebaliknya, lalu pembicaraan melalui radio. Jadi ada ditunda sampai ada clue kata-kata ganti atau over gitu ya. Itu cara komunikasinya. Tidak akan pernah ada informasi yang dirahasiakan yang disampaikan melalui radio ya, kecuali pakai kode ya, kode misalkan kode di tanggap darurat itu pun ada ya, ada untuk misalkan ada korban, kita ada kodenya supaya tidak vulgar gitu ya, dan tidak menyebar kemana-mana informasi tersebut. Lalu sewaktu menggunakan radio, gunakan secara biasa, hindari untuk berteriak ataupun tertawa ya. Dilarang merubah suara untuk bahan mainan pada saat menggunakan radio. Pada saat Anda selesai berbicara melalui radio, sebutkan over atau ganti. Artinya minta feedback atau respon gitu ya. Apabila akan melanjutkan pembicaraan, tunggu sampai pembicaraan lain selesai. Ini bukan dua arah, ini satu arah gitu ya. Dan tanda selesai terdengar dari radio. Bunyi akan terdengar apabila pembicara lain sudah melepas tombol mic-nya ya. Ini untuk call sign abjad ya, ABC, mulai ABC seperti contoh Alpha Bravo Charlie Delta Echo Foxtrot Golf Hotel India Juliet Kilo sampai Zulu. Seperti saya Sapta Ramartiyadi berarti Sierra Romeo gitu ya. Itu call sign saya Sierra Romeo ya gitu. Oke, kode panggil ya berdasarkan abjad. Nah, contoh bila Anda ingin memanggil seorang melalui radio, ikutilah tata cara di bawah ini, nama orang yang akan dipanggil. Contoh misalkan namanya Andi Rohendi, ini kebetulan tim saya ya, ingin memanggil Rian Nur ya, yang berada di NGBC ini. Contoh di tempat saya, ya Rian November Eko Romeo over gitu. Jadi yang memanggil Pak Andi ya, memanggil Pak Rian gitu ya. Ya di Romeo November, Rian kan, Rian Nur itu kan Romeo November ya. Romeo November, Eho Romeo, ya Andi over, berarti jawabannya Rian apa? Romeo November go ahead. Berarti dia menginformasikan bahwa si Pak Rian ini merespon. Ya gitu. Itu kalau radio, karena radio kan bukan nomor telepon ya, langsung siapapun bisa mendengar gitu ya. Jadi yang merespon itu nanti yang dipanggil sama Pak Eho November gitu, Eho Romeo. Ya, nanti Pak Romeo November akan merespon dengan menyebutkan call sign-nya dia dulu.
ya seperti itu. Namanya November, go ahead. Nah, bila Anda ingin menjawab panggilan seseorang, ya jadi nama Anda go ahead, gitu ya, go ahead, over, gitu ya. Jadi ganti, gitu ya. Contoh, Sabta Rahmat menjawab panggilan call center, Sierra Romeo go ahead, gitu ya, gitu. Oke. Bila Anda ingin melapor hendak pergi dari suatu tempat ke tempat lain, panggil comment center, nama Anda atau mobil Vetrak gitu ya, comment center, Vetrak 1 over gitu ya. Gitu. Bila ingin melapor, saya keluar gitu ya ke comment center. Comment center saya komunikasi dengan comment center. Saya menginformasikan saya mau pergi gitu. Comment center saya menggunakan Vetrak ya. Comment center Vetrak 1 over, saya menggunakan Vetrak 1. Vetrak 1 over. CCR menjawab, comment center go ahead, over. Nah, lalu Vetra 1 review, gitu kan? Copy standby 10.4 10.24. Artinya pesan diterima 10.4 pesan diterima, 10.24 artinya standby siap menerima panggilan gitu. Nah, ini kode-kodenya. Nah, 10.1 artinya 10.1 penerimaan kurang baik ini dipakai di seluruh dunia kalau kondisi darurat. Bukan kode 8. Kode 8 buat polisi, buat security. Kalau kondisi darurat kita menggunakan kode 10 gitu ya. Kode 10, 10.1 penerimaan kurang baik ya kalau ada masalah frekuensi ya, 10.2 penerimaan baik ya, seterusnya sampai 10.200 gitu ya. Gitu. Sampai 10.100 saja ada menuju toilet itu ya, izin mungkin ya. Ada kebakaran 10 berapa kondisi emergensi ya kita ada ini ya. Ya, kebakaran 10.70 gitu. Setelah terjadi kebakaran di mana gitu. Nanti disampaikan 10.70 di kota sekian di zona sekian gitu nanti seperti itu ya. Oke, itu kodenya ya. Untuk komunikasi penanganan pasien pun ada kodenya untuk para medik ya, itu tim tanggap darurat ada kodenya ini. Misal kode 1 gangguan jalan napas ya, kode 12 kasus umum misalnya sakit dada 15 bagian tubuhnya 1 sampai 12 ya kondisinya 2, 4, 12 dan 13 ya gitu. Jadi misalkan ya ini contoh kode juga keterangan 10.4 ini juga ya. 10.30 tes 10.98 pasien di atas ambulan, ini kode 10 untuk para medis ya. Oke. Sama dengan 10 umum juga ya 10 kode 10 ini. Contoh misalkan 10.98 244. Nah, 10.98 apa 10.98 pasien di atas ambulan menuju rumah sakit 10.98 244. Berarti 244 apa? 244. Nah, kita lihat 244 di sini. Nah, itu pasien pendarahan di dada, ya kondisi pendarahan di dada 4 di dalam keadaan serius duanya kita lihat ya pendarahan. Nah itu pendarahan di 2 ya 4 di dada 2 serius jadi 244 gitu ya. Satu lagi 444 1097 apa pasien mengalami cedera kardiak arrest itu jadi perlu CPR ya serangan jantung mungkin tiba di lokasi ya pasien mengalami kardiak arrest ya 1097 di lokasi tiba di lokasi 4444 kita lihat kardiak arrest jantung di dada left ventricle dia butuh RGP ya gitu. Oke, itu komunikasi mudah-mudahan teman-teman dapat menerima materi ini dengan baik. Ini sangat singkat, jelas, cepat, padat, Pak Arif ya. Baik Pak Arif, itu saja yang bisa disampaikan. Silakan kita 30 menit diskusi nih. Kayaknya banyak pertanyaan nih. Wah, mantap. Oke, baik, siap Banyak. Pak Ya. Sabta. Di sini sudah banyak yang bertanya sebelum sesi tanya jawab. Ada sedikit informasi dulu untuk teman-teman semuanya, termasuk dengan absensi yang akan saya informasikan. Oke, yang pertama adalah pastikan teman-teman semuanya sudah mendownload ya aplikasi Mika Super MK3 untuk bisa mendapatkan sertifikat ya tentunya ya. Dan kalau misalkan masih silver, silahkan bisa di-upgrade dulu menjadi platinum. Nah, bagaimana cara upgrade-nya? Silahkan simak video berikut ini. Tutorial upgrade Platinum Member aplikasi Mika Super App K3. Yang pertama, silahkan Anda klik salah satu gambar gembok yang ada pada halaman beranda Anda, kemudian klik upgrade kartu Platinum. Lalu, Anda bisa pilih dengan 3 masa aktif kartu, 3 bulan, 6 bulan, ataupun 1 tahun. Setelah itu, klik upgrade sekarang. Kemudian Anda bisa pilih metode pembayaran melalui virtual account atau juga e-wallet.
Setelah itu klik bayar. Kemudian silahkan salin rekening virtual Anda dan lakukan transfer berdasarkan nominal yang telah tersedia pada aplikasi, dan khusus Anda yang menggunakan Mandiri, silahkan Anda pilih pihak ketiga yaitu Sendit 88908 sesuai dengan 5 angka yang ada di depan rekening virtual Anda. Setelah Anda transfer, silahkan Anda buka kembali aplikasi Mika Super App K3, lalu refresh kembali aplikasi Anda. Setelah itu, Anda bisa klik nama Anda, lalu akan muncul member card Platinum. Oke, itu tadi ya teman-teman untuk upgrade menjadi Platinum. Dan pastikan juga teman-teman sudah subscribe channel YouTube-nya Kak Cik Deni ya, karena untuk rekaman webinar juga kita upload ke channel YouTube-nya Kak Cik Deni. Oke, untuk teman-teman semuanya, pastikan juga yang memiliki SKB dan lisensi, baik A3 umum ataupun lisensi lainnya, pastikan tidak expire ya. Kalau expire, silahkan bisa ke Mediatama untuk bisa perpanjang. Nah, ini adalah fitur terbaru dari aplikasi Mika. Teman-teman nanti bisa mengecek nih, apakah sertifikat terbitan dari Kemnaker itu asli atau tidak. Ya, bisa cek di aplikasi Mika, ada tulisannya menu teman K3. Di sana teman-teman juga bisa cari personil dan juga cari PJ K3 yang terdaftar di teman K3 ya, seperti itu. Nah, ini buat teman-teman semuanya yang ingin terjun ke dunia K3, tentunya bisa ikut yang ahli K3 umum Kemnaker RI ya. Kita laksanakan secara online dan juga offline. Nah, nanti teman-teman persyaratannya adalah minimal D3. Tapi kalau yang SMA gimana? Kalau yang SMA teman-teman bisa ikut yang BNSP nih. Nah, bulan Juni ini kita sudah selesai menjalankan yang program ahli K3 BNSP khusus yang subsidi ya. Nah, kalau untuk bulan selanjutnya kita laksanakan secara reguler lagi, jadi harganya kembali ke normal kembali ya di 2,5 juta rupiah teman-teman. Kemudian kalau sudah punya ahli K3 umum bisa lanjut ke yang auditor. Kalau teman-teman semuanya ingin menjadi seorang konsultan K3 ataupun juga instruktur K3, bisa juga nih ikut yang auditor SMK 3. Kalau teman-teman ingin bekerja di atau saat ini bekerja di industri ya, pastikan juga teman-teman memiliki nih personil yang tersertifikasi ahli K3 modal lingkungan kerja, sehingga nanti teman-teman bisa menentukan titik-titik pengukuran di tempat kerjanya masing-masing. Nanti bisa mendapatkan sertifikat HIMU dari BNSP dan juga SKP serta lisensi dari Kemnaker RI. Nah, selanjutnya untuk teman-teman semua yang bekerja di kelistrikan, yang pendidikannya SMK bisa ikut yang teknisi K3 listrik. Tapi kalau yang sudah D3 atau S1 bisa ikut yang ahli K3 listrik. Di sini teman-teman nanti akan ikut secara offline training ya kalau yang ahli, kalau yang teknisi secara blended ya. Kalau untuk teman-teman konstruksi juga bisa ikut yang ahli muda dan ahli madya ya. Bedanya apa? Kalau misalkan yang madya tentunya teman-teman sudah pernah muda terlebih dahulu ya, sudah pernah tersertifikasi ahli muda dulu. Tapi kalau untuk yang muda teman-teman bisa ikut dengan minimal pendidikan SMA. Kalau untuk teman-teman peranca bisa ikut yang supervisor peranca kalau misalkan mengawasi, tapi kalau yang memasang dan membongkar peranca itu bisa ikut yang teknisi K3 peranca. Nah, petugas kebakaran tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Sabta. Di sini bisa ikut juga teman-teman yang kelas D ya. Teman-teman nanti bisa ikut secara blended training. Atau kalau misalkan teman-teman sudah punya yang D, lanjut lagi ke kelas C. Nah, ini kita laksanakan secara offline training. Kalau untuk P3K juga kita laksanakan secara blended training. Teman-teman bisa ikut di bulan Juli. Kalau untuk bekerja di ketinggian, nah bisa ikut yang TKBT kalau teman-teman menggunakan platform peranca ya untuk alasnya. Tapi kalau teman-teman bergelantungan menggunakan akses tali bisa ikut yang TKPK. Ini juga untuk yang operator forklift, teman-teman pastikan juga di perusahaannya yang memiliki forklift itu tidak expire untuk CEO-nya ataupun juga pastikan asli CEO-nya. Kalau misalkan belum ada, bisa ikut di Mediatama nanti secara online ya trainingnya, untuk prakteknya nanti di tempat atau di perusahaannya masing-masing. Ini juga untuk yang rumah sakit, teman-teman bisa ikut yang K3 rumah sakit Kemnaker RI, atau teman-teman bisa ikut yang paramedis K3 muda. Biasanya kalau teman-teman rumah sakit yang ingin akreditasi itu diperlukan nih untuk yang K3 rumah sakit Kemnaker RI. Untuk K3 ruang terbatas juga Mediatama ada ya di bulan Juli ini secara blended training. Nanti teman-teman akan praktek juga bagaimana bekerja di ruang terbatas yang aman ya. Nah, ini juga untuk teman-teman yang bekerja di sektor migas atau ingin bekerja di sektor migas, pastikan teman-teman sudah memiliki sertifikat pengawas K3 migas atau operasi K3 migas ya, atau operator. Nah, ini bedanya apa? Bedanya kalau yang operator, teman-teman pendidikannya persyaratannya SMA, tapi kalau yang pengawas minimal D3, seperti itu. Dan dilaksanakannya secara online training.
Ini juga teman-teman untuk yang insiden investigasi juga perlu untuk teman-teman yang bekerja di HSE ya. Tentunya kalau misalkan ada insiden, kita harus bisa menginvestigasinya ya. Dan perlu juga keahlian, makanya teman-teman bisa ikut yang petugas insiden investigasi dan nanti akan dilaksanakan secara online training dan sertifikatnya dari BNSP. Ini adalah ATK yang teman-teman dapatkan ya kalau misalkan teman-teman mengikuti sertifikasi yang Kemnaker atau BNSP di Mediatama. Dan kalau misalkan teman-teman ketinggalan webinar-webinar sebelumnya, bisa kunjungi website e-course atau kursus online-nya Mediatama, yaitu milea.app ya. Di sini nanti tinggal daftar dulu akunnya, lalu nanti pilih aja untuk video-video e-course-nya ya. Nanti selain teman-teman bisa mendapatkan videonya, bisa dapat modul serta sertifikat juga. Termasuk untuk webinar-webinar yang sebelumnya ya, teman-teman bisa lihat di sini ya. Dan untuk download modul juga bisa langsung klik download, nanti teman-teman bisa mendapatkan eh, videonya dan juga bisa mendapatkan modulnya kalau untuk yang bisa di-download modulnya ya. Nah, kemudian untuk yang materi ERP ini juga teman-teman bisa akses nih di Milea ya. Kalau teman-teman ingin, saya mau dong Pak dapat sertifikat yang part 1, part 2, part 3 gitu ya, bisa langsung kunjungi di Milea. Tapi kalau teman-teman hanya sekedar mendapatkan materi, bisa yang gratis di channel YouTube-nya Kaci Denny ya, tinggal tulis aja emergency respon plan Mediatama, nanti langsung muncul tuh part 1, part 2, part 3 yang sudah disampaikan oleh Pak Sapta. Untuk teman-teman yang mencari kerja juga ada ya di mediatama.co.id, ada menu karir, isi aja seluruh biodata yang ada di lowongan ini, teman-teman tinggal masukkan CV-nya saja, otomatis nanti teman-teman lamarannya langsung terkirim. Dan untuk membuat CV juga gampang ya, di sini bisa buat CV online, teman-teman bisa langsung klik aja buat CV online, pilih seluruh template-nya, nanti teman-teman bisa langsung download ya untuk CV yang sudah pernah dibuat seperti itu. Nah, ini juga kalau teman-teman semuanya punya teman yang ingin sertifikasi, sarankan saja ke Mediatama. Nanti teman-teman bisa mendapatkan fee ya sebesar 5% dari total penjualannya, teman-teman ya. Nanti bisa manfaatkan ini, teman-teman ya. Untuk lebih detailnya, nanti teman-teman bisa hubungi tim Mediatama yang teman-teman kenal. Oke, nah pastikan juga teman-teman semuanya sudah follow ya akun sosial medianya Mediatama, dan juga kalau ada yang ingin ditanyakan terkait sertifikasi, bisa hubungi nomor tim sales kami, dan juga teman-teman instruktur nih yang ingin menjadi pembicara di webinar kolega bisa hubungi nomor saya ya, nanti akan saya bantu untuk jadwalkan di webinar kolega Mediatama. Oke, nah untuk absensi saya akan berikan juga ya teman-teman di kolom chat. Bagi teman-teman semuanya yang tidak bisa klik ya untuk absensi yang saya berikan di kolom chat ini, silahkan teman-teman screenshot dulu untuk QR code yang ini, lalu dibuka menggunakan aplikasi QR scanner ya. Nanti teman-teman bisa langsung klik link yang ada di aplikasi QR scanner. Nanti saya akan tayangkan kembali untuk QR scannernya. Teman-teman silakan bisa klik link yang ada di kolom chat terlebih dahulu ya. Oke, kita lanjut lagi nih Pak ke sesi tanya jawab. Ini sudah banyak yang bertanya dari Pak Ami. Apa urutan hierarki di lokasi kerja Pak? Jika seseorang insiden komander tidak ada di tempat nih Pak, silakan Pak Sabta. Urutan AMI ya, urutan hierarki lokasi kerja jika seorang insiden komander tidak di TJ tanya jawab ya. Oke, urutan hierarki di lokasi kerja jika seorang insiden komander ya tidak dapat jadi bervariasi ya, tergantung pada kebijakan organisasi atau jenis insiden yang terjadi. Tadi saya sampaikan jadi insiden komander bisa jadi section, bisa jadi penghubung, nanti pelatihannya sama. Makanya kalau nggak ada siapapun nanti bisa jadi insiden komander gitu, karena bobotnya sama gitu ya, tekniknya, pengetahuan ya sama. Nah, secara umum urutan hierarki bisa saja menjadi sebagai berikut. Pertama, misalkan deputi insiden komander, deputi wakilnya ya, deputi IC. Nah, biasanya merupakan orang yang telah ditunjuk sebelumnya untuk menggantikan insiden komander jika diperlukan. Lalu operation section head atau section chief ya, bertanggung jawab atas pengelolaan operasional langsung dari apa namanya dari dia merespon insiden, lalu ada perencanaan lagi, merencanakan section chief itu bertanggung jawab untuk mengembangkan rencana respon dan penilaian situasi ya. Itu juga logistik kan, di section nanti ada operation, ada apa namanya logistik,
logistik, ada bagian administrasinya, ada publiknya, ada safety officer, itu bisa saja sebagai incident commander ya. Tapi itu direncanakan dulu. Rencana artinya apa? Dilatih dulu ya, dilatih sebagai incident commander karena keilmuannya pun hampir sama sebenarnya. Nah ini jadi urutan ini dia bisa bisa bervariasi Pak Arif, tergantung pada kebutuhan dari struktur organisasi di tempat kejadian insiden. Jadi struktur organisasi untuk kejadian itu insiden ya. Jadi penting untuk dilihat bahwa pengaturan ini dapat disesuaikan dengan skala atau kompleksitas. Jadi tingkat minor atau majornya insiden yang sedang dihadapi. Gitu. Oke, baik. Seperti itu ya Pak Ami untuk jawabannya. Kemudian kita lanjut lagi nih Pak dari Pak Selamat. Terkait dengan kebakaran, pada saat terjadi kebakaran, detektor di lantai pasti berbunyi ya Pak. Dan yang ingin ditanyakan adalah, jika api terus membesar dan api belum bisa dipadamkan pada saat kejadian, siapa yang boleh pencet tombol general alarmnya Pak? Apakah ada regulasi yang harus setiap gedung itu harus yang bolehnya itu yang mencetnya harus ada orang-orang tertentu atau seperti apa Pak? Silakan. Ya, Pak Slamet Rinaldi ya. Ya, Slamet Rinaldi. Bukan Slamet Riyadi, Slamet Rinaldi. Dalam situasi kebakaran di gedung bertingkat ya, orang yang boleh menekan tombol general alarm itu mungkin manual call point kali ya, manual MCP ya, manual call point ya. Ya, biasanya sih siapapun yang melihat kebakaran, Pak, termasuk staf, penghuni, tamu yang mengetahui adanya kebakaran dan menimbulkan evakuasi segera. Tapi melihat faktanya gitu ya. Lalu forwarden, orang yang ditunjuk untuk menangani situasi darurat di lantai tertentu. Lalu petugas keamanan. Udah, itu Pak Arif. Untuk regulasi siapa-siapa nggak ada, tapi siapapun yang melihat situasi darurat dan benar-benar nyata, itu pencet. Ya, Oke, alarm. baik. Yang Manual penting call point. menginformasikan ke seluruh orang bahwa terjadi kebakaran gitu ya Pak ya. Iya, Oke, baik. Lanjut lagi Pak Pak Andri Andri, Pak Hafiz. Andri, Pak Andri. Bagaimana Pak cara Andri. menimbang untuk memastikan tekanan pada tabung CO2 nih Pak? Kemudian periode penimbangannya berapa lama? Silakan Pak Sapta. Bukan ini kan Pak Andri bukan vendor apa ya? Ini vendor apa nih Pak? Ya, yang paling tahu itu. Tapi so far my experience ya menimbang dan memastikan tekanan pada tabung apar, persiapan penimbangan. Juga kan di pertambangan saya servis sendiri. Tapi di sini sudah ada vendornya. Kalau tambang kita punya alat untuk servis apar Pak Arif. Jadi apar yang expire kita buka, kita buang tekanannya ya, medianya kita buka gitu ya, kita masukin karung, nanti kita isi lagi dengan nitrogen itu ya, tekanan kita ngisi sendiri dulu ya kalau ditambang punya punya alat alat untuk maintenance apar. Nah, untuk persiapan penimbangan pastikan timbangan dalam kondisi baik dan terkalibrasi lah ya. Lalu pastikan tabung, tadi kan proses penimbangan dari proses penimbangan. Nah, pastikan tabung dalam kondisi aman dan nggak rusak. Lalu pada saat proses penimbangan, lepaskan tabung dari dudukannya, lalu timbang tabung menggunakan timbangan khusus yang dapat menampung menampung berat tabung apar tersebut ya. Lalu nanti dicatat. Nah, perhitungannya perhitungannya dulu ya, karena saya udah lama banget sih Pak ya, udah 7 tahun lebih nggak maintenance apar dulu waktu di tambang kita sering. Nah, jadi bisa ada bandingkan berat saat ini dengan berat kosong atau tear weight perbandingan dan berat maksimum yang tertera pada tabung. Nah, jika beratnya kurang dari 10% dari berat tabung, maksimum tabung itu perlu diisi. Itu aja. 10% dari tabung berat tabung. Jadi berat kosong, berat tabung berapa. Nanti kalau kalau kurang dari 10% ya diisi. Nah, itu perhitungannya. Untuk periode penimbangan itu umumnya dilakukan setiap 6 bulan sekali. Itu servis ya. Nah, kalau pemeriksaan visual nanti setiap bulan udah biasa setiap bulan sekali untuk kondisi fisik memastikan tidak ada kerusakan. Jadi kesimpulannya ya pastikan untuk mengikuti panduan spesifiknya dulu dan regulasi K3 dari produsen si tabung Pak Arif. Jadi beda-beda ya. Jadi produsen tabung mengeluarkan sertifikasi seperti apa nanti kita lihat panduannya gitu. Oke, baik. Nah ini Itu masih Pak Andri.
Masih Apa Pak ya, Andri, Pak. Kalau anti misalkan untuk penggunaan oh, APAR yang expire atau tidak, itu dampaknya apa, Pak? Kalau misalkan masih ya digunakan. kalau dampak kalau yang belum expire, ya yang belum expired dia efektif pasti ya maksimal efektivitasnya maksimal dalam masa pakainya sehingga optimal lah kinerjanya lah ya seperti kita kalau belum pensiun maksimal kalau udah pensiun udah mulai ada penurunan udah mulai umur 50 ke atas udah mulai kelihatan biasanya tapi tergantung motivasinya juga sih ya kalau orang tapi kalau barang jelas ya keamanan terjamin pasti kalau yang belum expired bahan kimia contohnya yang hydrogen powder ya di dalamnya masih spesifik dan aman digunakan. Kalau yang kimia, yang disiplin powder tidak membeku, tidak keras ya. Tekanan dan isi juga tekanan apa namanya dan bahannya itu raw material yang digunakan sebagai media itu terjaga dengan standar. Kalau yang sudah expire, ya efektivitas opposite aja, efektivitasnya menurun. Bahan kimia yang digunakan sebagai media dia tidak akan bekerja dengan baik, mengurangi kemampuan pemadaman. Ya bisa banyak temuan chemical powder yang paling umum digunakan akhirnya keras gitu membatu nggak keluar ya. Itu expire sebenarnya ya, bukan harus dikocok-kocok juga. Lalu risiko karena nggak ada regulasi tuh di APAR 480 nggak harus dikocok-kocok gitu. Karena kita lihat udah ada expirednya kok, karena kan semua semua apa sih namanya, produsen akan memiliki sertifikasi kan gitu. Lalu tekanan berkurang kalau expired biasanya, tekanan dalam tabung bisa menurun membuat alat nggak efektif saat digunakan. Nah kalau udah expire pasti kegagalan fungsi seperti potensi, gagal beroperasi pada saat dibutuhkan gitu. Jadi kesimpulannya Mas Andri kesimpulan Mas Andri ya, menggunakan APAR yang sudah expire sangat tidak disarankan karena dapat membahayakan keselamatan dan tidak efektif dalam memadamkan kebakaran. Tapi kadang-kadang kalau buat latihan ada yang pakai expired kita gunakan Farid. Bisa tapi nggak semaksimal sih sebenarnya. Ya, buat latihan saja lah biasanya gitu. Gitu, Pak. Baik, seperti itu ya, Pak, jawabannya. Oke, kita Alhamdulillah buka. gitu. Kita buka untuk sesi tanya jawab langsung ya. 3 dari Q&A, 3 dari pertanyaan langsung. Silakan Pak Bobi. Pak Bobi Lesmana bisa di-unmute terlebih dahulu. Atau Pak Idris Anwar. Silakan siapa yang duluan bisa di-unmute. Oke, Pak Idris, silakan Pak Idris. Selamat sore Pak, izin bertanya, kalau untuk penempatan APAR dengan APAR lain itu berapa meter? Satu, dan yang keduanya, setiap gedung itu apakah wajib menempelkan mapping atau layout jalur evakuasi? Terima kasih. Itu dari kalau penempatan APAR sebenarnya sudah diatur di regulasi per 15 meter ya. Tapi dilihat lagi Pak siapa tadi? Pak Idris. Pak Idris. Dilihat lagi dari sumber bahayanya ya. Ada juga saya menempatkan langsung 2 APAR berdekatan karena potensi bahayanya jelas ya. High risk kalau dia high flammable ya, high explosive gitu ya, kita gunakan 2 APAR atau berdekatan. Kalau misalkan kalau di itu kan per 15 meter ya, biasanya kalau di struktur. Nah, tapi kalau misalkan eh, ini bahan flammable-nya sangat tinggi kelas 4 kalau di apa sih namanya pelakar itu ya. Ada 0, 1, 2, 3, 4. Misalkan 0 itu kan eh, apa namanya dia sangat belum nggak begitu high risikonya rendah gitu loh. Kalau sudah sampai 4 risikonya ya kalau di NFA ya kita bisa berdekatan naparnya, Mbak. Seperti halnya saya kalau di chemical tuh saya sangat dekat-dekat, Pak. Bahkan ada yang berdempetan gitu. Ya, 2 tabung gitu. Nah, nah tapi kalau regulasi bisa bilangnya sih 15 kalau struktural, Pak Idris ya. Kalau untuk setiap bangunan apakah perlu fire warden? Ya kalau memang diperlukan seharusnya wajib ada ya. Karena kan diatur di Kemenaker 186 Pak Idris ya, 186 tahun 99 di pasal 6 juga jelas jelas ya. Nah, tapi itu ada tabelnya nanti Pak Idris bisa lihat di Kemenaker. Nah, di tabel Kemenaker 186 tahun 99 itu ada tabel lampiran, nanti tergantung dari jenis bangunan atau jenis material yang digunakan pada bangunan tersebut. Kalau kebakarannya kelas berat, ya berarti setiap
eh, 25 orang harus ada tim tanggap darurat. Itu yang kelas D. Ya, ya itu. Ya, Pak Arif ya. Oke. Setiap 25 harus ada 2 orang. Kalau berat gitu. Artinya sudah diatur harus ada tim unit tanggap darurat lah di Kemenaker 186 tahun 99 Pak Idris. Ya. Baik, seperti itu ya Pak Idris jawabannya. Lanjut lagi Ya. Pak Bobi tadi Pak Bobi. Silakan Pak Bobi atau Pak Timothy. Silakan Pak Timothy. Ya, selamat sore Pak Arif, selamat sore Pak Sabta. Selamat sore Pak Tinoti. Pak, Dari saya mau mana Pak nanya Tinoti Pak. nih? Dari timur Ya, kah? kenapa Pak? Dari timur. Iya, Dari betul mana Pak, dari posisi timur ini? Pak. Pak Sabta, saya mau Wah, tanya Pak. mantap. Kalau Siap, misalnya kita boleh. terjadi kebakaran Pak, terus tim damkar datang, Ya. apakah kita bisa membantu tim damkar atau tidak Pak? Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau untuk Ya. menghilangkan bau, ini banyak sekali akibat kebakaran. Teman-teman bilang katanya itu kopi, kita harus menggunakan kopi Apa yang kedua Pak? kopi di Yang kedua Pak? area kebakaran. Pertanyaan saya, selain kopi itu ada nggak Pak yang bisa menghilangkan bau akibat kebakaran? Ya, terima kasih Pak. Pakai apa? Kopi. Kopi. Kopi Pak, kopi. Oh, serbuk kopi. Buat apa Pak tuh Pak? Untuk menghilangkan bau daripada kebakaran Pak, akibat dari kebakaran dunia. Mitos ya Pak. Oke, yang pertama ya. Jadi kalau kebakaran ada tim damkar nih Pak ya. Apakah kita bisa bantu ya tim damkar ya. Jadi ya kita tetap tenang pertama Pak. Jangan panik dan ikuti instruksi petugas saja. Ya, apa dia akan meminta kita kalau butuh bantuan pasti ya. Lalu panggil bantuan, hubungi pemadam kebakaran cepat. Itu cara membantunya gitu. Cara membantu tim damkar ya. Kalau evakuasi mungkin masih bisa kita bantu ya. Pastikan semua orang meninggal area itu. Kalau kita nggak punya kompetensi, nggak terlatih, jangan sekali ya. Kecuali kalau dia benar-benar kelelahan dan minta bantuan, paling dia support aja Pak, seperti menggelar selang, menarik selang ya. Kalau untuk udah fighting ke arah apinya atau ke arah zona merahnya, zona bahaya, itu lebih baik jangan Pak. Lebih baik tim yang berkompeten aja ya melakukan itu. Kalau masih bantu evakuasi boleh silakan gitu Pak. Kalau pakai kopi saya juga baru dengar nih Pak, pakai kopi untuk hilangkan bau apa? Untuk hilangkan bau asap apa gimana Pak? Maksudnya Pak Timothy? Silakan Pak Timothy. Kan biasanya kebakaran tuh baunya sangat kuat tuh Pak. Jadi kalau untuk menghilangkan bau bukan pakai kopi sebenarnya Pak. Itu mungkin ini ya, by experience aja Pak ya. Saya juga belum pernah pakai kopi. Kita pakai untuk menghilangkan itu kita pakai sistem ventilasi biasanya Pak, ventilasi. Dan kalau misalkan kan kalau kebakaran oksidasi ya, pirolisis, ada penyebaran panas, perpindahan panas, pirolisis ya, terus menguap semua material struktur di bangunan tersebut sehingga terjadi bau yang menyengat. Bau itu asal dari material yang terbakar, gitu Pak. Itu mengeluarkan fume, mengeluarkan uap bau gas yang toksit. Nah, baiknya ya kita menghindar. Kalau tim pemadam baiknya menggunakan alat bantu pernapasan atau breathing apparatus itu ya. Lalu biasanya kalau untuk menghilangkan itu tim pemadam kebakaran menggunakan blower tambahan Pak. Itu dihisap dengan negatif pressure. Kalau ditiup nanti apinya makin besar, dihisap biasanya Pak. Gitu. Ya. Itu Pak. Yang paling aman saja lah kita gunakan. Ya. Oke, baik. Mungkin kalau kopi ini kan ada beberapa orang yang karena mungkin hilangkan bau pakai kopi nih, jadi habis kebakaran bisa jadi hilang juga pakai kopi gitu kali Pak ya. Sama Pak, saya juga relawan waktu di Aceh nih Pak. Cerita sedikit waktu Aceh 2004. Saya sehari mengambil body itu 100 sampai 110 mayat jenazah. Waduh, nah, itu emang saya bawa kopi Pak waktu itu. Bawa kopi. Ya membantulah. Tapi kalau untuk menghilangkan benar-benar hilang dari baunya benar-benar hilang, netralisir dan apa sih namanya bakteri ya. Kan Aceh itu waktu itu kan saya 45 hari Pak tugasnya. Mayat yang udah umurnya segitu aja udah harus kita ambil, kita kuburkan. Bayangin itu baunya kayak gimana. Ya saya
jujur pakai kopi kalau itu. Tapi setelah itu saya pakai sterilisasi, ya disinfektan tetap untuk benar-benar hilang dan bakterinya pun hilang gitu. Baru nanti disuntik sama dokter kita untuk tetap sehat. Vitamin. Kopi Oke. itu nggak sepenuhnya ini ya mitos kayaknya ya. Ya. Mungkin Bisa hilang sih tapi cuman sedikit nggak ya Pak ya. sedikit ya. Ya. Saya pakai tapi nggak benar-benar hilang gitu loh kalau itu. Tapi Oke. kalau gas yang kebakaran kayaknya bagusnya kalau gas kan gas racun itu bau-bau. Kalau kebakaran kan bau ya baunya nggak enak bang. Itu gas racun, gasnya gas nggak udah NOx, nggak ada namanya Pak Arif. Udah campuran gas kan HCN, hidrogen cyanida itu, CO, terus apa lagi ya, gas-gas lainnya NOx, H2S juga. Udah percampuran gas. Baiknya ya tadi pakai alat pelindung pernapasan itu nggak bisa dihilangkan. Itu Oke. Pak. Ya, seperti itu Pak Timothy. Kita lanjut lagi. Pak Muhammad Zaidan. Silakan Pak Zidan. Unmute dulu atau Pak Anugrah Saputra atau Pak Obed. Silakan siapa yang duluan? Pak Zaidan. Oke, Pak Anugrah Saputra. Silakan Pak. Selamat siang, Cip. Suaranya gresek-gresek, Oke, Selamat siang, suaranya Cip. nggak nyampe ke saya. silakan Pak Anugrah. Oke, selamat siang, Cip Sabta. Ya, Oke, perkenalkan Cip, saya Anugrah. Saya mau nanya ini Cip terkait Permenaker 4 1980 di pasal kan di situ terkait pemeliharaan di dalam Permenaker itu Kepmenaker apa Permenaker? Permenaker 4 Oh, 1980. apar. Yes, tentang apa Cip? Apar, tentang apar. Iya, Pertanyaannya? di dalam di pasal 13 itu, di pasal 11 itu kan dikatakan bahwa kita ada pemeliharaan di 6 bulan dan 12 bulan. Nah, di Ah, pasal 3 itu, di pemeliharaan 12 bulan, itu kita dituntut narasinya adalah membuka kepala apar. Berarti kita diartikan assembly ya, Cip. putus. Halo. Boleh diulang lagi Pak Anugrah? Udah nggak? Di di pasal 13 itu kita diminta aparnya itu dibuka tutup kepala. Itu berarti maksudnya kita di assembly untuk aparnya ya, untuk pengecekan agentnya dan tabung-tabungnya. Apakah seperti itu Jip dalam Oh, penafsiran? teknis kali. Ya, Itu teknis yang 12 bulan. yes. Kalau kerusakan tuh teknis. Kalau yang 6 bulan kan dia visual, ngecek-ngecek visual, ngecek-ngecek apa ya tekanan, korosif atau apa gitu. Kalau itu sebulan, 6 bulan ya. Kalau sebulan sekali tempat saya tuh. Nah, jadi gini, yang 12 bulan ya itu teknis. Lakukan ada visualnya dulu ya, visual secara berkala untuk memastikan tidak ada kerusakan fisik alat pemadam. Eskalasi 6 bulan. Kedengeran ya suara geledek. Masih aman tapi Pak. Nah, aman ya. Saya copotin dulu listriknya Pak. Saya lepasin listrik saya dulu sebentar. Ya. Lalu untuk ada uji tekanan maksudnya di sana. Lakukan uji tekanan pada tabung pemadam api ringan tersebut untuk memastikan tekanan udara atau media pemadam lainnya masih dalam batas aman efektif. Lalu nanti ada pengisian ulang. Baiknya itu dilakukan oleh vendor si APAR. Nah, jika alat pemadam api ringan yang menggunakan media pemadam dapat diisi ulang seperti bubuk kimia kering atau CO2, kalau masih ada yang pakai CO2 ya. Mohon maaf, saya juga nggak pakai CO2 nih. Kalau masih ada CO2 ya. Di bubuk kimia kering masih. Pastikan media tersebut diisi ulang sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Itu dari vendornya. Seperti itu. Ya, itu pemeriksaan teknis sebenarnya. Itu dilakukan. Memang itu servis teknis 2009. Jadi kalau misalkan instrumen ada kalibrasi sama nih, sama dengan instrumen. Ada kalibrasi gas detektor untuk internal dan eksternal. Internal kita lakukan bisa secara sistem untuk melepas sisa-sisa yang masih terjebak gas yang ada di filtrasi.
gitu. Nah, tapi kalau secara teknis nanti per 6 bulan. Sama kalau APAR 12 bulan secara teknis gitu. Tapi kan kalau yang itu, kalau kalau sekarang kan 5 tahun, saya juga punya APAR 5 tahun, jarang yang 12 bulan udah. Itu kan regulasi untuk kalau yang pasti pakai cartridge biasanya, ya, untuk melepas kepala itu. Karena cartridge itu kalau nggak diservis banyak kejadian meletup, meledak, bukan meledak sih meletup APAR itu ya. Kalau cartridge dulu ya, zaman dulu ya. Ada kejadian dulu juga, ya kayak pakai cartridge. Akhirnya cartridge itu nggak dipakai, ya. Tapi mudah-mudahan nanti ada regulasi baru lah. Ini kan udah tahun 80, lama banget. Harusnya udah ada yang baru regulasinya Pak Arif. Ya, oke, itu jawabannya. Baik, terima kasih ya Pak Wahida. Seperti itu ya Pak Sapta, terima kasih. Kemudian Pak Anugrah, terima kasih sudah bertanya. Ini di kolom Q&A ada yang bertanya juga nih Pak. Beliau seperti teman Pak Sapta Siapa nih, namanya? kampus Namanya siapa Pak namanya? Ahmad Zaidan. Wah, ini Jidan ini. Mau Jidan bertanya, ngomong aja langsung, open mic aja, jangan silakan malu-malu Pak Jidan. Zaidan. Tadi sempat resen juga. Silakan Pak Zaidan untuk bertanya langsung dengan Pak Sapta. Jidan nanya yang susah Jidan, kalau jawab nggak kalau agak gampang nggak saya jawab. Halo Cim, selamat siang. Jidan. Saya mau bertanya, waktu itu saya pernah bantu teman lah untuk membantu dokumen pembuatan dokumen IRP. Lalu saya bingungnya, apakah dokumen ini perlu dipratinjau atau diperbaiki lagi gitu Pak? Nah kalau misalnya dipratinjau, pada saat kapan saja ya? Emang Pak Jidan udah kompeten untuk membuat dokumen IRP? Oh, sudah ada draft ya? Berarti copy paste nih Pak Arif. Bikin dokumen IRP, hati-hati. Bikin dokumen IRP harus menggunakan risk assessment sesuai dengan sumber bahaya di lokasi gitu ya. Kalau ada dokumen lama, dokumen tempat lain silakan sebagai rujukan. Tapi kalau kita membuat dokumen harus benar-benar datang ke lokasi, lihat bahayanya, lihat alat emergensinya seperti apa gitu. Pratinjau dokumen IRP biasanya dilakukan sebelum implementasi sistem IRP untuk memastikan bahwa semua persiapan dan perencanaannya sudah sesuai dengan kebutuhan perusahaannya atau yang Mas Jidan lakukan itu membuat dokumen IRP. Jadi kalau titik-titik penting dalam pratinjau dokumen IRP biasanya ada rencana proyeknya dulu, lihat proyeknya. Ini kayak dapat proyek ya Pak Jidan Pak Arif nih ya. Nah, harusnya saya dapat ini bikin dokumen saya tahu nih, harusnya dapat ini Pak Arif nih. Memastikan bahwa semua tahapan rencana proyek telah diselesaikan itu dulu. Ya, jangan pada saat proyek. Nah, lihat analisa kebutuhan, verifikasi semua kebutuhan perusahaan yang telah dilakukan menyeluruh gitu, fungsional sistem IRP-nya. Nanti desain sistemnya baru yang telah disiapkan termasuk struktur database, integrasi sistem yang ada antar muka pengguna, lalu uji coba, di drill dokumen, tapi harus di drill, harus diimplementasikan ya. Nah, nanti untuk persiapan pengguna memastikan bahwa pelatihan pengguna sudah direncanakan dan akan dilaksanakan sesuai dengan jadwalnya, dijadwalin gitu. Itu Pak Jidan. Ya. Verifikasi gantung skala proyek IRP. Ini kan dapat proyek IRP. Jadi saya jawabannya ada proyeknya Pak Arif. Oke, baik. Seperti itu Pak Zaidan untuk jawabannya. Mau ditambahin lagi Pak Zaidan? Sudah cukup Pak. Oke, baik. Terima kasih. Satu pertanyaan lagi. Nyerah deh Pak. Satu lagi Pak Obed atau Pak Mustaqim, siapa yang duluan? Atau Pak Wahyu? Oke, Pak Obed, silakan Pak Obed. Terima kasih Pak. Ya, Pak Sabta izin aja Pak. Silakan Pak Obed. Itu masalah hidran. Hidran itu kan yang setahu secara visual saya itu dia hanya pakai air doang kan. Apakah ada tambahan zat kimia aja Pak supaya dia bisa mematikan api gitu Pak? Oh gitu. Oke Obed. Sip. Hidran memang salt water raw materialnya air ya. Ya, air. Kalau bisa airnya yang bersih lah ya, air yang bersih karena supaya tidak merusak pipa hidran, tidak merusak kopling, tidak merusak nozzle ya, kalau ada kerikil jangan sampai. Kalau bisa
Jangan raw material tapi material yang sudah difiltrasi air. Nah, kalau kelas A itu cukup aja dengan air tanpa ada tambahan. Tapi kalau pada misalkan wah kebakaran ada kelas B cair ya gas. Nah, asal jangan listrik ya pakai hidran Pak ya, Pak Obed. Nah, tambahannya kita menggunakan foam. Jadi dari apa pilar hidran, Pak Obed colokin selang pemadam kebakaran ya. Nanti sebelum nozzle dari ujung selang masukkan dulu inline induktor ya, inline induktor Pak ya, inline induktor. Tapi ingat kalau misalkan pilar hidrannya 2,5 ya direduce ke 1,5 biar nambah tekanan ya. Dan pada saat fighting kalau pakai 1,5 pun agak low risk kalau dibandingkan 2,5 high pressure kan. Nanti kita bayangkan kalau kita fighting dengan 2,5 tekanannya 8 bar, wah kita bisa kebanting nanti bahaya. Nah 1,5 nanti sebelum nozzle nanti ada yang namanya inline induktor. Nah nanti inline induktor itu menghisap apa namanya foam ya foam. Nanti kita ada dirijen foam. Ya itu tambahannya kalau memang diperlukan Pak Obed ya. Tapi kalau nggak diperlukan jangan sayangin karena foam itu mahal. Satu dirijen itu 3,5 sampai 3,7 juta kalau nggak salah ya. Ya, tapi kalau kebakarannya listrik, kebakarannya kelas B cair ya kita gunakan foam ya. Gitu. Jangan bilang mahal lagi kalau kebakaran mah udah ya gitu. Itu zat kimianya itu foam ya Pak Obed. Kalau tambahan bisa boleh tambahin. Oke, baik. Seperti itu ya Pak Obed untuk jawabannya. Oke, karena sudah menunjukkan waktu pukul 3 sore ini kalau kelasnya Pak Sabta selalu ramai pertanyaannya nih Pak. Iya Nanti banyak kita banget lanjut ya. lagi di part 45 dan part 6 ya Pak Sabta ya. 46 masih Oke. ada ya. Teman-teman pastikan nanti join lagi di webinar Media Tama ya. Tentunya kita hadir setiap jam 1 siang. Dan sebelum kita closing, mari sama-sama kita Wah, dengarkan closing dulu statement ya. closing statement dari Pak Boleh, Pak. Wahyuda. Dari Pak Sabta. Silakan Pak Sabta. Nih masalah terus nih. Oke, teman-teman, karena ini terkait dengan perencanaan tanggap darurat kebakaran, kita harus memiliki forwarden. Nanti juga nanti stepnya ada perencanaan tentang teknis, tentang cara pemadamannya gitu ya. Eh, dengan mengakhiri pertemuan daring kita ya dalam jaringan ya memahami pentingnya peran forwarden dalam melaksanakan emergency response plan di tempat kerja. IRP tidak hanya penting untuk menghadapi kebakaran, pasti ya. Tadi ada gempa bumi tadi kan, tadi saya sampaikan sedikit saja ya, gempa bumi dan apapun itu, termasuk darurat lainnya lah ya. Kami jadi pentingnya kesiapan dan koordinasi tim dalam situasi darurat itu penting pemahaman akan prosedur evakuasi ya dan peran masing-masing individu dalam menjaga keamanan bersama gitu. Jadi dengan demikian, mari kita terus berlatih meningkatkan kewaspadaan dan memastikan bahwa setiap orang di tempat kerja memiliki pengetahuan yang cukup ya, kemampuan pengetahuan yang cukup dan tentu jangan lupa memiliki attitude yang baik, motivasi yang baik, bertindak dengan cepat ya, efektif dalam menghadapi situasi darurat. Oke, terima kasih Pak Arif. Terima kasih banyak Pak Sabta untuk materinya dan closing statement-nya. Luar biasa teman-teman semuanya. Jangan lupa teman-teman hadir kembali pada saat nanti Pak Sabta memberikan materi terkait dengan ERP ya. Part 5 berarti ya untuk selanjutnya. Ya. Kalau misalkan teman-teman penasaran part 1, 2, 3-nya bisa tonton di channel YouTube-nya Kak Cideni. Tuliskan saja Emergency Response Plan. Media Tama, nah nanti langsung muncul tuh part 1, part 2, part 3-nya. Tapi kalau teman-teman ingin mendapatkan sertifikatnya juga, silahkan meluncur ke e-course-nya Milea ya, milea.app. Baik, terima kasih banyak Pak Sabta sudah sharing terkait dengan ilmu emergency response plan, dan terima kasih juga teman-teman semuanya sudah bersedia hadir dan standby sampai dengan jam 3 sore. Seperti biasa ya, jangan dulu kemana-mana Pak Sabta dan juga teman-teman semuanya, kami akan memberikan ada door prize ya. Ya, untuk teman-teman semuanya berupa sertifikasi auditor SMK 3. Nah, nanti teman-teman bisa mendapatkan secara gratis. Nanti silakan bisa klik raise hand kalau namanya muncul ya, teman-teman. Silakan kita putarkan. Bapak Dimas Anggara, saya cek ada. Selamat. Oke, ternyata tidak ada. Waduh. Yang daftar ada 540 nih, Pak. Yang hadir 200-an.
Pak Diki. Kita cek dulu Pak Diki. Oke, ada. Selamat Woi, kepada Pak mantap Diki Pak Wahyu Diki. Pratama mendapatkan 1 door prize sertifikasi auditor SMK 3 dan nanti akan saya hubungi langsung setelah ini ya buat teman-teman semuanya yang mungkin belum beruntung, silahkan ikut terus webinar kolega setiap hari Sabtu. Nanti bisa mendapatkan sertifikasi auditor SMK 3 dan juga mendapatkan materi dari para pembicara yang menarik setiap minggunya. Oke, terima kasih banyak Pak Sapta, terima kasih banyak Siap. teman-teman semuanya sudah hadir. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Sapta bisa dipraktikkan di tempat kerja kita masing-masing dan juga bisa berkah buat Pak Sapta sebagai Amin. pembicara. Terima kasih banyak. Akhir kata saya mengucapkan wabillahi taufik walhidayah. Saya Arif Purwadana. Saya Sapta Rahmat Riyadi. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima wabarakatuh. kasih Pak Sapta, Sama-sama teman-teman. Pak Arif.